Selamat pagi saudara sekalian. Bersyukur bisa kembali bertemu di dalam sesi kali ini. Kita akan membahas tentang tema bagaimana kita belajar mengasihi melalui mengenal Allah Tritunggal. Nah, kita akan bahas dari satu teks, lalu nanti kita akan lakukan beberapa pembahasan. Yang pertama kita baca dulu teks yang akan kita jadikan dasar untuk pembahasan kita. Dari 1 Yohanes pasal yang keempat. Saya bacakan 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kita baca dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Ini ayat-ayat yang akan kita sama-sama jadikan pengertian ya bagi pembahasan seminar ini. Saya bacakan bagi kita 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah semakin mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami dapat mengenal Allah, dan kami seringkali salah mengenal Allah karena ada begitu banyak aspek dalam pikiran kami yang kami jadikan ilah, sehingga kami menganggap sudah tahu siapa Allah, tetapi kami tidak benar-benar mengenal Allah melalui Allah sendiri yang menyatakan diri kepada kami. Itulah sebabnya kami mohon supaya Tuhan yang terus menyatakan keindahan dari pengenalan akan Allah kepada kami, sehingga kami berbahagia dengan alasan yang tepat, yaitu bahwa kami mengenal Allah yang sudah menyatakan diri kepada kami. Tuhan tolong kami sehingga setiap kali kami membaca firman, setiap kali kami berkumpul di dalam komunitas orang percaya, setiap kali kami mendengar khotbah, dan setiap kali kami merenung di dalam diri maupun ketika kami berdoa kepada Tuhan, kami makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang menyatakan diri kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan, dan kami bersyukur karena Tuhan jugalah yang akan menyempurnakan berkat itu sampai pada kegenapannya. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dan berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bahas dalam beberapa bagian. Yang pertama kita akan bahas mengenai tujuan manusia, tujuan yang salah. Manusia mencari bukan lagi Tuhan, tetapi mencari apa yang Tuhan bisa berikan. Nah, ini yang membuat kita akhirnya jadi menyimpang dari pengertian kasih yang sejati. Lalu yang kedua kita akan bahas mengenai pengertian kasih yang hanya bisa dikaitkan dengan Allah Tritunggal. Kemudian yang ketiga baru kita akan pahami apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini, bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, maka kita pasti akan mengasihi. Dan kalau kita mengasihi, berarti kita benar-benar ada di dalam Tuhan. Baru nanti bagian keempat kita akan konklusikan, simpulkan bahwa ternyata doktrin Tritunggal
adalah pengertian atau pengenalan tentang Allah yang sangat tepat. Karena di situ kita dapat mengerti Allah sebagai kasih adanya. Ini empat pola atau empat hal yang akan kita bahas sama-sama. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tujuan manusia. Saudara, di dalam zaman modern, manusia mempunyai cita-cita. Jadi ini jadi pandangan ke depan yang diharap bisa terjadi ya. Bahwa akan ada dunia yang baik. Ini yang disebut dengan sejarah yang ditafsirkan sebagai sejarah bergerak ke arah optimis. Sebagian optimisme ini muncul karena manusia berpikir pencapaian ilmu pengetahuan itu akan menolong. Karena ada ilmu pengetahuan, obat-obatan jadi makin bagus, makin tepat diberikan. Karena ada ilmu pengetahuan, orang akan makin mengerti bagaimana membangun masyarakat. Jadi ada demokrasi misalnya. Karena ada ilmu pengetahuan, maka orang juga dapat membangun industri yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi. Jadi ekonomi bisa maju karena ilmu pengetahuan. Kemudian manusia menjadi makin sehat karena ilmu pengetahuan yang diterapkan di dalam dunia obat-obatan. Lalu juga masyarakat jadi makin baik karena ilmu pengetahuan yang makin membuat manusia mampu menafsirkan pemerintahan yang benar itu seperti apa. Dan terakhir, ilmu pengetahuan membuat industri maju, berarti akan ada teknologi yang bertambah juga karena ilmu pengetahuan. Nah, jadi saudara, ada optimisme, ini yang seringkali disebut sebagai optimisme naif dari zaman modern, yang berpikir bahwa masa depan itu akan makin baik, terus-terus naik dan makin baik. Nah, tapi saudara, ini dilakukan dengan korban, ada korbannya, yaitu agama. Ada seorang teolog Jerman yang terakhir mengajar di Inggris, namanya Christoph Schwabel. Schwabel mengatakan bahwa di dalam kehidupan budaya manusia, seringkali kita menggunakan term-term agama untuk membangun sesuatu yang sifatnya dia sebut quasi-religion. Ini artinya bukan agama tapi mirip agama. Ada banyak sekali ekspresi seperti ini ditemukan di zaman modern. Nah, maka keadaan quasi-religion, agama, semi-agama atau pseudo-agama, yang kayak agama tapi bukan agama, jadi populer menggantikan agama dan pengakuan iman, gitu ya. Jadi Kristen tradisional itu mulai tersingkir, digantikan dengan quasi-Christianity atau quasi-religion. Jadi ada istilah-istilah yang mirip agama tapi bukan agama. Agama yang lama dengan ekspresinya yang lama itu makin tidak populer. Maka di satu sisi zaman modern itu optimis karena orang-orang melihat keadaan makin baik. Tapi sebaliknya orang-orang yang beragama, ya di sini pasti orang Kristen ya, kebanyakan di Eropa itu orang Kristen. Orang Kristen merasa pesimis. Karena perkembangan teknologi, perkembangan industri, perkembangan sains dilakukan dengan mengorbankan ekspresi iman Kristen yang lama. Jadi Kristen yang lama tidak lagi dipegang, tidak lagi dianggap penting, diganti oleh istilah-istilah yang bersifat quasi-religion. Nah, itu sebabnya ketika ada optimisme dari orang-orang di Eropa karena perkembangan ilmu pengetahuan, pada saat yang sama ada perasaan pesimis dari orang-orang Kristen yang terutama yang pietis ya, yang mengatakan, wah, kamu sudah tidak percaya lagi iman Kristen yang asli, ini sudah menyimpang, kamu mengorbankan kekristenanmu demi mencapai kemajuan. Nah, karena kemajuan dikorbankan, karena kekristenan tidak lagi dianggap penting, maka orang Kristen justru menafsirkan sejarah secara negatif. Sedangkan banyak orang di Eropa menafsirkan sejarah positif, naik ke atas dan makin memuncak. Orang Kristen makin negatif dan ingin lebih suka untuk tidak mencintai dunia daripada mengorbankan iman. Nah, ini sebenarnya konteks di mana ada banyak lagu him kita juga diciptakan gitu ya. Jadi lagu him di abad 19 itu baik, tapi nggak boleh jadi satu-satunya karena nggak tentu cocok untuk pergumulan setiap zaman. Menekankan misalnya, saya tidak perlu dunia ini, saya mau lari langsung ke Tuhan. Dunia ini penuh dengan kejahatan dan saya ingin bertemu Tuhan saja. Itu respons terhadap zaman. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita akan tahu bahwa setiap bagian sejarah itu ada reaksi yang diberikan terhadap periode sejarah itu. Dan teologi dan juga seni adalah ekspresi dari reaksi. Nggak bisa lepas dari zaman. Nah, itu sebabnya setiap zaman sebenarnya perlu menghasilkan ekspresinya sendiri. Termasuk abad 21 ya. Lagu-lagu Kristen di abad 21 sangat miskin, sangat kurang. Dan secara kualitas mungkin sedikit yang bagus. Nah, ini yang disayangkan ya. Sehingga reaksi kita terhadap zaman kita itu tidak terlalu terartikulasi. Reaksi kita terhadap zaman itu tidak terlalu terekspresikan. Karena ya pertama Kristen sudah antipati terhadap teologi dan ini kebodohan Kristen sendiri. Kenapa antipati sama teologi? Kenapa nggak setuju doktrin lagi gitu ya? Padahal kita perlu mengekspresikan iman Kristen kita di dalam bentuk teologi.
yang meresponi abad ini misalnya. Demikian juga puji-pujian seni akan menjadi ekspresi kita ya. Iman Kristen diartikulasikan di dalam abad kita. Nah jadi di abad yang ke-18, akhir abad 19 itu banyak reaksi terhadap kemajuan industri, reaksi terhadap optimisme dari ilmu pengetahuan dengan mengatakan saya tidak suka kemajuan zaman karena kemajuan zaman bikin orang meninggalkan iman Kristen. Nah, apakah kemajuan zaman harus disertai dengan kemunduran iman? Tentu tidak sebenarnya. Ada juga reaksi teologi misalnya dari Abraham Kuyper yang mengingatkan, enggak, kemajuan zaman dan iman Kristen itu tidak bentur satu sama lain, tidak harus salah satu dikorbankan. Nah, tapi kebanyakan melihat dengan khawatir bahwa optimisme yang dimiliki oleh Eropa adalah optimisme yang mengorbankan iman Kristen. Karena iman Kristen seolah dimasukkan ke dalam masa lalu. Iman Kristen itu ekspresinya kuno dan perlu dirubah. Kalau kita sudah ubah ekspresi Kristen lebih cocok untuk zaman modern, baru kita ambil lagi. Nah ini yang disayangkan ya. Jadi di satu sisi orang mengatakan kita maju menuju keadaan lebih baik. Orang Kristen mengatakan enggak lah, ini keadaan makin buruk. Tapi baik orang modern maupun orang Kristen sama-sama berharap akan ada tempat yang baik. Orang dunia atau orang Eropa modern berharap tempat baik itu dibuat di Eropa. Tapi orang Kristen mengatakan, enggak, saya mau ke Sion surgawi, bukan di sini tempatnya. Jadi, apa yang dicita-citakan oleh orang-orang Eropa, itu ditentang oleh orang-orang saleh. Yang meskipun saleh, sayangnya sangat curiga terhadap kemajuan zaman. Sehingga mereka mengharapkan tempat yang baik itu nanti di surga. Jadi ini dua sasaran ya, orang yang modern mengatakan, tempat di bumi kita bikin bagus. Kurang apa? Oh, demokrasi kurang jalan. Mari pikirkan lagi, bagaimana harusnya pemerintahan yang demokratis itu dibuat. Apalagi yang kurang? Ilmu pengetahuan kurang. Kalau Aufi saya lihat kamera bawah apa kamera atas ya? Kalau atas, oke, sip. Jadi kalau saya kontak mata saya harus ke atas. Jadi saudara, ketika ilmu pengetahuan kurang maju, misalnya obat-obatan kurang baik, ya kita kembangkan lagi. Kita kembangkan sampai akhirnya kemajuan itu terjadi dan kita hidup di tempat yang baik. Jadi mari kita bikin tempat yang baik. Mari kita bikin ada keadaan sempurna di sini. Sedangkan orang Kristen yang saleh, yang curiga terhadap kemajuan zaman mengatakan, saya setuju kita perlu tempat yang baik, tapi bukan di sini. Karena kamu sambil membangun tempat yang baik, sambil meninggalkan iman Kristen. Itu kayak menara Babel. Bikin menara yang ujungnya sampai ke langit, tetapi meninggalkan Tuhan. Tuhan ditolak demi membangun budaya. Apakah benar ya peradaban harus dibangun dengan mengorbankan kekristenan? Enggak benar. Jadi mereka mengatakan, kita setuju ada tempat yang baik, tapi bukan di sini, namun di sana. Nah saudara, pada akhirnya kedua cita-cita ini membuat orang melupakan target utama dari jiwa manusia, yaitu Tuhan. Di abad pertengahan, tujuan untuk mendapatkan Tuhan itu jadi tujuan utama. Jadi kalau kita lihat misalnya tulisan yang populer dari abad pertengahan, gerakannya mirip. Ujung-ujungnya harus Tuhan gitu ya. Termasuk misalnya Summa Theologia dari Thomas Aquinas. Dia tulis karya yang besar sekali, memulai dari pencarian akan Tuhan, dilanjutkan dengan siapakah manusia di dalam alam, dilanjutkan dengan apa itu moralitas, dan terakhir adalah tentang Allah lagi. Jadi dari Allah gerakannya kembali ke Allah. Inilah hidup manusia. Hidup manusia berasal dari Allah dan diperjuangkan dan digumulkan di bumi. Tapi setelah itu kembali ke Allah. Kembali ke Allah ya, bukan surganya yang ditekankan, tapi diri Allahnya. Seperti apakah dia? Bagaimana aku mengenal dia? Bagaimana jiwaku aman di dalam dia? Dialah yang aku cari. Ini sama dengan pembagian jalan dan tujuan, sasaran dan sarana dan sasaran. Di dalam pengertian yang mirip dengan Agustinus punya konsep ya. Di On Christian Doctrine dia mengingatkan ada uti, ada frui, ada sarana, ada sasaran. Yang kita sasar itu apa? Jiwaku tenang kalau ada di dalam Tuhan, seperti yang dia katakan di Confessions. Jadi tujuan hidup manusia adalah untuk mendapatkan Tuhan. Tuhannya yang penting, bukan lokasinya. Tentu Tuhan tidak dipisahkan dari lokasi yang dia berikan, tapi Tuhan yang penting. Nah ini yang Tuhan ajarkan kepada orang Israel misalnya. Mereka ada di padang gurun, lokasi yang buruk, tapi ada Tuhan. Pilih mana? Mesir, lokasi yang baik tapi tanpa Tuhan. Atau padang gurun, lokasi yang buruk tapi ada Tuhan. Orang Israel dilatih oleh Tuhan untuk pilih padang gurun tapi ada Tuhan. Tapi nanti akan ada yang sempurna. Yang sempurna itu apa? Yang sempurna adalah ada tempat yang baik dan ada Tuhan. Dua-duanya didapat. Jadi waktu di Mesir tempat baik tanpa Tuhan. Di padang gurun tempat buruk ada Tuhan. Di Kanaan tempat baik dan ada Tuhan. Nah ini sasaran gitu ya. Ini yang nanti akan dicapai lewat janji Tuhan. Maka Tuhan mengajarkan sebelum kamu mendapatkan tempat yang baik, kamu harus tahu dulu bahwa yang bikin baik itu aku. Maka di tempat buruk pun aku hadir. Bayangkan ya, di tempat buruk
Tuhan mengizinkan mereka menyadari bahwa roti bisa diperoleh bukan karena mereka ada di Mesir, tapi karena ada Tuhan. Air juga bisa diperoleh bukan karena mereka ada di Mesir, dekat Sungai Nil, karena Sungai Nil bahkan jadi darah ya. Tetapi karena ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, batu karang pun bisa mengeluarkan air. Ini indah ya kalau kita pikirkan, karena merepresentasikan hidup kita sekarang. Waktu kita baca Alkitab, kita dapat cermin untuk melihat hidup kita sekarang. Sekarang juga sama. Kita sering dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Kamu mau tempat baik tanpa Tuhan atau mau tempat buruk tapi ada Tuhan? Tapi kita punya pengharapan suatu saat akan ada tempat baik yang ada Tuhannya. Nah, jadi saudara sekalian, mengarahkan hati kepada Tuhan adalah tujuan. Saya mau datang kepada Tuhan dan mau menikmati Dia, dan itu yang jadi tujuan. Maka zaman modern adalah zaman yang ini secara populer ya. Kalau saya bicara zaman, tentu saudara nggak bisa bilang, Pak, ada juga kok yang tetap setia menargetkan hati kembali kepada Tuhan. Pasti ada. Cuma mayoritas zaman itu menekankan aspek yang tadi saya katakan gitu ya. Bahwa saya mau tempat yang baik, mari kita bangun. Atau saya bosan membangun tempat baik tanpa ada kekristenan, saya mau lari aja ke surga supaya dapat tempat yang baik itu di sana. Makanya ada ekspresi seperti tempat yang indah itu di sana, di seberang sana, damai kekal dan lain-lain. Kerinduan untuk dapat damai, tetapi bukan dari hasil perjuangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah saudara, ini jadi membuat orang melupakan target sejati, yaitu datang kepada Tuhan. Nah tapi beberapa teolog penting, baik di dalam zaman modern maupun zaman sekarang, apalagi di zaman dulu ya, zaman reformasi dan sebelumnya, tetap mempertahankan pencarian akan Tuhan. Being of God, itu tetap lebih penting dari apapun. Jadi kalau ingin bicara tentang Tuhan, tentang Allah misalnya, yang jauh lebih penting adalah untuk mengenal Dia di dalam dirinya sendiri. Siapakah Dia? Apakah relevan untuk mengenal Dia dengan sempurna, atau lebih relevan untuk mengenal apa yang Dia kerjakan? Nah ini dua yang sering kali dibenturkan ya. Jadi yang pertama, kenal Tuhan di dalam dirinya sendiri, atau yang kedua, kenal Tuhan lewat apa yang Dia kerjakan. The being of God and the work of God. Ini pembagian dalam teologi yang sering kali diperdebatkan. Kamu selidiki teologi untuk apa? Untuk mengenal Allah dalam dirinya sendiri. Enggak mungkin. Allah dalam dirinya sendiri tak diketahui. Yang kita bisa ketahui adalah ekspresi tentang Tuhan. Nah di abad modern ada seorang teolog bernama Schleiermacher yang menyadari bahwa teologi itu harus seimbang. Karena nggak mungkin nggak ya. Teologi harus seimbang antara menggali yang bisa diketahui tentang Allah dan membiarkan yang tidak bisa diketahui tentang Allah sebagai teologi yang disebut apofatik. Apofatik artinya teologi via negativa ya. Kita tidak bisa mengartikulasikan secara positif siapa Allah, tapi kita bisa beritahu apa yang bukan Allah gitu ya. Ini namanya apofatik teologi. Nah jadi Schleiermacher mengingatkan kita nggak mungkin tahu semua tentang Tuhan. Cuma kalau kita tarik garis terlalu cepat, misalnya harusnya kita masih bisa tahu, tapi kita sudah bilang nggak bisa tahu, itu berarti teologi bersalah gitu ya. Sebaliknya kalau kita tarik terlalu berani, harusnya kita nggak ngomong lagi karena nggak mungkin tahu, tapi kita masih ngomong secara positif, itu juga salah. Jadi terlalu cepat diam, itu kesalahan teologi yang pertama. Terlalu banyak bicara, termasuk untuk hal yang nggak bisa dibicarakan, itu kesalahan kedua. Maka bagi Schleiermacher, teologi salah bukan karena dia pada awalnya sudah ngawur gitu ya, tetapi karena tarik garisnya itu salah, tidak akurat. Jadi ada hal yang tidak bisa diketahui, mari biarkan tidak usah dideskripsikan. Ada hal yang harus dideskripsikan, mari coba jelaskan. Nah ini ya. Nah kalau menurut saudara zaman sekarang itu tarik garisnya terlalu kemana ya? Kalau saya tanya Yong misalnya, dia calon teolog, dia baca buku apa sekarang? Oke, bukan calon teolog. Menurutmu zaman sekarang tarik garisnya lebih kemana ya? Apakah tarik garis ke sebenarnya masih bisa diomongin tapi sudah jangan diomongin? Atau ini udah nggak bisa diketahui tapi kok kamu masih ngotot jelaskan? Lebih kemana? Ya. Yang kedua tuh yang mana? Oh, kita agak beda pendapat ya. Saya lihat zaman kita terlalu cepat tarik garis. Sudahlah nggak usah ngomongin doktrin. Ngapain sih ngomongin Allah Tritunggal, mau 4 tunggal, mau 5 tunggal. Sudahlah biarin aja. Itu terlalu cepat tarik garis. Terlalu cepat tarik garis sehingga yang harusnya masih bisa dibicarakan sudah nggak dibicarakan lagi. Nah ini problem bagi, bukan cuma Schleiermacher ya. Saya pikir itu pendapat yang benar. Kita tarik garis yang seimbang. Di mana seimbangnya ya? Apakah sekarang zaman kita sudah seimbang? Menurut saya enggak. Kalau Yong mungkin punya pendapat lain, nanti kita dengar penjelasannya lebih lanjut. Tapi kita tarik garis terlalu cepat. Allah adalah Allah yang mempunyai kehendak dan mempunyai being yang harus diselidiki. Jangan-jangan, itu misteri. Jadi terlalu cepat bilang misteri.
terlalu cepat kutip Ulangan berapa? 29 gitu ya. Apa yang bagi Tuhan adalah bagi Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan adalah bagi kamu dan bagi keturunanmu untuk kamu takut akan Tuhan seterusnya. Jadi terlalu cepat tarik garis bilang, sudahlah nggak usah diskusi. Udah nanti berantem. Doktrin bikin pecah, tapi kasih menyatukan. Mari kita mengasihi. Dalam Yesus kita bersaudara gitu kan. Ya benar sih, ada hal yang nggak bisa diomongin lagi. Sudah nggak mungkin. Manusia terbatas, pikiran kita terbatas, dan teologi kita terbatas. Karena itu kita nggak bisa ngomong lagi. Tapi ada hal yang harus kita bicarakan. Nah ini yang jadi pergumulan. Maka kita masuk ke dalam poin yang kedua. Pertanyaannya adalah, sampai sejauh mana teologi kita membahas tentang Tuhan? Apakah Tritunggal termasuk bagian yang masih bisa dibicarakan? Atau sudah masuk ke dalam bagian yang sudah tidak bisa dibicarakan lagi? Apakah doktrin Tritunggal ini misteri yang Allah sembunyikan bagi dirinya sendiri? Atau doktrin Tritunggal ini sesuatu yang Tuhan berikan untuk manusia diskusikan dan pahami, dan akhirnya bisa artikulasikan dengan jelas. Yang mana kira-kira ya? Kalau kita selidiki di dalam sepanjang sejarah, hampir tidak ada periode waktu di mana para teolog mengatakan doktrin Tritunggal tidak usah dibicarakan karena tidak penting. Nggak ada. Saudara, di dalam zaman modern ini karena abad 20 para teolog mengatakan doktrin Tritunggal adalah doktrin yang terlupakan. Apa benar terlupakan? Ternyata tidak. Abad 19 juga ada pembahasan tentang Tritunggal. Abad 18 ada pembahasan tentang Tritunggal. Dan tidak ada di dalam abad-abad ini perkataan yang mengatakan doktrin Tritunggal adalah misteri yang tidak usah dibicarakan. Di dalam buku Christian Faith misalnya, Schleiermacher bahkan tempatkan doktrin Tritunggal sebagai puncak penjelasan paling utama. Jadi kalau kita tidak percaya Tritunggal, kita tidak mungkin kenal Allah di dalam dirinya sendiri. Dan orang-orang di dalam aliran teologi manapun akan setuju bahwa pembahasan Tritunggal ini Kristen. Maksudnya gini ya, kalau kita menganggap Tritunggal itu tidak perlu didiskusikan, maka kita sedang kompromikan kekristenan kita loh. Jika kita bilang Allah kita Tritunggal atau tidak itu nggak penting, maka kita sebenarnya bukan Kristen. Atau pinjam istilah dari Christoph Schwabel, kita sedang menjadi quasi-Christian. Orang Kristen yang cuma seperti Kristen padahal bukan. Esensi dari kekristenan itu nggak ada pada kita gitu ya. Jadi sekali lagi ya, sepanjang sejarah, di dalam sejarah dari bapak-bapak gereja sampai sekarang, tidak pernah ada periode di mana para teolog yang baik mengatakan Tritunggal itu tidak perlu dibicarakan dan tidak ada tempat. Saya nggak bicara soal teolog yang buruk ya, mereka bukan teolog Kristen berarti. Tapi teolog Kristen akan menginklusikan, memasukkan diskusi Tritunggal. Ini dilakukan oleh para teolog besar yang kita tahu. Nah maka pembahasan Tritunggal adalah pembahasan Kristen, dan menurut sejarah gereja, garis untuk ditarik mengatakan ini nggak usah dibicarakan lagi, itu tetap ada. Tapi Tritunggal tidak pernah dimasukkan ke dalam bagian yang tidak bisa dibicarakan lagi. Masih bisa dibicarakan, bahkan harus dibicarakan. Kenapa harus? Karena memahami siapa Allah dalam dirinya sendiri itu penting. Nah ini yang jadi pembahasan kita kedua ya. Lalu kalau kita mengerti bahwa jalan manusia sudah salah karena tidak menarget ke Tuhan. Sekarang pertanyaan kedua, Tuhan itu siapa? Siapakah Tuhan? Calvin memulai teologinya dengan menanyakan tentang mengenal Tuhan dan mengenal diri. Bagaimana seorang bisa dibawa ke dalam pengenalan akan Tuhan tanpa dia bisa ditarik langsung ke dalam pengenalan akan diri. Nggak mungkin. Jadi waktu kita merenung tentang Tuhan, pada waktu yang sama kita akan reply dengan merenung diri. Sebaliknya, waktu kita merenung tentang diri, kita akan ditarik ke dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi pengenalan akan diri dan Tuhan itu akan selalu berkait. Ini adalah pengenalan akan diri dan pengenalan akan Tuhan di dalam teologi Calvin. Juga di dalam ekspresi yang dia katakan tentang siapakah Tuhan. Orang tidak bisa bertanya tentang apakah Tuhan tanpa melibatkan kebutuhan personal dia akan Tuhan gitu ya. Jadi relasi dengan Tuhan itu alasan kenapa orang berbicara tentang Tuhan. Ini di dalam Institute of Christian Religion dari John Calvin. Nah dari sini kita lihat ya bahwa diskusi yang tadinya mengatakan saya mau tempat yang baik, sekarang diganti dengan saya mau Tuhan, bukan tempat yang baik. Aku ingin satu dengan dia. Aku ingin ada di dalam dia. Entah di bumi, entah di sorga, pokoknya ada Tuhan. Ini yang lebih penting. Saya pernah ceritakan ke saudara ya, momen mengharukan ketika ada anak kami kunjungi di rumah sakit. Ini pelayanan mendoakan orang sakit. Lalu anak ini didampingi papa mamanya. Kemudian kita tanya mau doakan apa? Anaknya dengan polos bilang, nggak usah lah, nggak tahu mau minta apa, bingung. Karena yang saya perlukan sudah di sini semua. Loh, yang kamu perlukan apa? Papa mama. Yang penting mereka hadir gitu ya. Jadi itu sudah cukup bagi dia. Wah itu mengharukan, orang tuanya sampai terharu karena anaknya ngomong gitu. Berarti mungkin anaknya jarang ngomong seperti itu sebenarnya. Nah jadi anak ini mengatakan yang penting papa mama ada, itu cukup bagi saya. Nah hal yang sama kita mau katakan, kalau ada Tuhan semuanya beres. Aku ingin jadikan Tuhan tujuan saya hidup,
tujuan saya bekerja, tujuan saya belajar, bahkan tujuan saya ketika saya mati. Waktu saya mati, jiwaku akan bertemu dengan Tuhan. Dia jadi tujuan untuk tahap hidup kita. Dia jadi tujuan untuk apapun yang kita lakukan. Dia jadi tujuan untuk keadaan perasaan model apapun. Waktu kita penuh sukacita, kita memuji Dia dengan berdoksologi. Waktu kita penuh keadaan gentar, kita akan meratap kepada Dia. Dia adalah tujuan jiwa kita di dalam kondisi apapun. Mengenal Allah seperti ini, itulah yang dinyatakan oleh Alkitab sebenarnya. Saudara tidak berdiskusi tentang Tuhan secara teoretis, tapi saudara berdiskusi tentang Tuhan secara eksistensialis. Nah, ada pendapat dari seorang namanya William Donovan. William Donovan, saya nggak tahu dia kutip siapa, ini kalimat bagus, mungkin bukan dari dia, tapi saya dapat dari dia. William Donovan mengatakan, kita orang Kristen sangat kenal istilah faith seeking understanding. Faith seeking understanding, iman mencari pengertian. Jadi kita Kristen karena kita beriman dulu, bukan karena pengertian. Kita beriman dulu, baru setelah itu kita cari pengertian. Tapi dia tawarkan istilah baru, yaitu love seeking articulation. Bukan iman mencari pengertian, tapi cinta yang membutuhkan penjelasan, ekspresi. Aku berada dalam kasih, dicintai oleh Tuhan dan mencintai. Ini apa ya? Nah, ini yang kita mau cari tahu. Jadi iman Kristen bagi William Donovan adalah ekspresi kasih, bukan pencarian jawaban atas iman. Nah, ini perbedaan antara dua kondisi di dalam sejarah. Ini dua kondisi terus-terusan ada ya. Yang satu itu kondisi saintifik, satu lagi kondisi eksistensial. Sejarah selalu ada dua kubu ini. Kondisi saintifik, kondisi eksistensial. Di dalam zaman prasokratik misalnya, orang-orang mencari scientific understanding. Apa sih yang jadi natur dasar dari segala sesuatu? Thales mengatakan air adalah natur dasar dari segala sesuatu. Anaximenes menyusul, Anaximander menyusul, kemudian Pythagoras, kemudian orang-orang lain muncul. Lalu muncul kaum sofis yang mengatakan daripada berpikir tentang alam, lebih baik kita berpikir untuk memenangkan manusia dengan retorika kita. Sampai akhirnya ada Socrates yang mengingatkan, kenalilah dirimu. Jadi pencariannya lebih ke eksistensi diri. Who are you? Daripada kamu memahami seluruh alam dan berbangga karenanya, lebih baik kamu cari tahu siapa sebenarnya dirimu. Jadi sekali lagi ada dua kubu, pencarian saintifik, ilmiah, kebenaran yang objektif itu, dan pencarian eksistensial, pencarian tentang siapa jati diri manusia. Di zaman kuno ada ini, di zaman Yunani klasik juga ada pencarian tentang gaya yang menuju kepada understanding, pengertian saintifik, dan yang menuju kepada pengertian tentang jati diri. Plato dan Aristotle seringkali dijadikan kubu ya. Aristotle lebih ke scientific understanding, Plato lebih ke eksistensial misalnya. Nah, ini zaman terus bergulir dan dua kubu ini ada terus. Di dalam zaman abad pertengahan akhir misalnya ada pencarian teologis yang sifatnya lebih ke istilah-istilah yang bersifat akademik dan filosofis. Ini yang akhirnya berkembang di dalam teologi yang namanya teologi Sorbonne. Kalau Calvin sering kritik teologi Sorbonne. Lalu Calvin dan kawan-kawan dari reformasi muncul dan menekankan pentingnya mengenal eksistensi diri. Nah, ini dua yang saya pikir perlu kita pahami, saling berkait gitu ya. Nggak harus pilih kubu mana yang benar. Kita perlu pengertian saintifik, tapi kita juga perlu perenungan ke dalam. Siapa saya, kemudian bagaimana saya harusnya mempunyai pengharapan, lalu apa yang bisa saya harapkan dalam hidup karena ada Tuhan. Nah, maka sekali lagi William Donovan mengingatkan, daripada terus berpikir tentang iman mencari pengertian, yang sering kali dikaitkan dengan pengetahuan teoretis, mari kita berpikir dari sisi love seeking articulation. Kasih mencari cara untuk mengekspresikan. Jadi kita sudah mengalami, lalu sekarang kita ingin merumuskan. Nah, bagi saya ini aspek dari teologi yang sangat penting. Kenapa kita berteologi? Kenapa saudara ikut seminar? Pasti bukan karena saudara ingin pengetahuan tambahan yang nanti bisa dipakai untuk ujian kan? Nggak ada di sini mahasiswa teologi yang mau ujian kan? Atau ada ya? Jadi saudara tidak menggunakan seminar ini sebagai cara untuk menjawab pertanyaan di ujian kan? Tapi kenapa dong saudara ikut? Karena saudara ingin mengalami, ingin memberikan penjelasan terhadap pengalaman yang saudara sudah alami, atau pengalaman yang katanya dialami oleh banyak orang Kristen, yaitu pengalaman mengasihi dan dikasihi. Apa sih ini? Apa sih yang dimaksud dengan pengalaman mengasihi dan dikasihi? Nah, waktu kita ekspresikan, coba jelaskan karena sudah alami, baru kita tahu, oh ini namanya teologi. Jadi teologi itu mengekspresikan apa yang sudah dialami, bukan mencari jawaban dari apa yang kita imani. Itu juga ada tempat, jadi jangan pilih salah satu lalu meniadakan yang lain. Saya pikir itu adalah intelektualitas yang buruk ya. Kita menghargai bidang yang kita suka dan meniadakan bidang lain, itu nggak benar. Nah, jadi kita menyadari pentingnya untuk menikmati kasih dan berusaha untuk menafsirkan
Sebenarnya keadaan dikasihi dan mengasihi ini keadaan apa? Kalau secara teologi ini apa ya? Nah ini yang coba diartikulasikan, yang coba dijelaskan. Nah itu sebabnya kita coba menjelaskan kalau begitu. Mengapa mengenal Tuhan itu penting, dan mengapa penting untuk mengenal diri dia di dalam, bukan cuma tindakan dia keluar. Diri dia di dalam dan bukan cuma tindakan dia keluar. Nah sekarang kita coba konsentrasi sedikit ke apa bedanya mengenal dia di dalam dan mengenal tindakan dia keluar. Nah saudara, apakah terpisah ya antara Tuhan di dalam dengan tindakan keluar? Tidak, tidak terpisah. Ini diingatkan di dalam segala macam teologi. John Calvin misalnya mengingatkan bahwa apa yang Tuhan lakukan itu adalah pernyataan tentang diri Tuhan. Waktu Tuhan mencipta, bahkan ciptaan ini menunjukkan sifat-sifat tentang Tuhan yang membuat kita makin kagum kepada Dia. Jadi nggak ada pemisahan antara pekerjaan Tuhan dan diri Tuhan. Antara pekerjaan Tuhan dan diri Tuhan. Itu sebabnya setiap kali kita bicara sesuatu tentang diri Tuhan, selalu akan ada ekspresi, entah itu dari firman Tuhan atau dari pekerjaan Tuhan. Jadi diri Tuhan dan pekerjaannya itu tidak pecah. Kita tidak bisa bilang ada yang bentur antara diri Tuhan dan pekerjaannya. Tuhan punya diri dan Tuhan punya pekerjaan, nggak nyambung. Enggak. Ini keduanya satu, tidak bisa dipisahkan. Misalnya, Allah itu adalah Allah yang adil di dalam dirinya sendiri. Maka waktu dia bertindak adil, dia sedang bertindak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, gitu ya. Jadi Tuhan tidak pisah, tidak pecah antara siapa dirinya dan ekspresinya. Nah, kalau kita pecah antara ekspresi dan diri, ini kita sedang berada di dalam kondisi munafik sebenarnya kan. Kamu seperti apa di dalam? Lalu ekspresimu keluar seperti apa? Apakah sinkron? Kalau nggak sinkron berarti kita punya problem. Ini yang di dalam etika disebut inside out problem. Inside out problem maksudnya saya di dalam dan saya di luar beda. Di dalam kayak apa, di luar ekspresinya apa, gitu ya. Ini sesuatu yang problematik. Nah Tuhan nggak seperti itu. Tuhan tidak pernah menyatakan sesuatu tapi yang dimaksud lain. Misalnya Tuhan berkata kepada Israel, aku mengasihi engkau. Tetapi kalau Tuhan mengasihi, kenapa tindakan Tuhan mengabaikan kami misalnya? Tuhan mengatakan, aku mengabaikan engkau karena engkau menyakiti hatiku. Tuhan nggak bilang, aku mengasihi engkau, tapi Tuhan kenapa engkau mengabaikan kami? Oh iya ya, pokoknya mengasihilah. Ada bentur gitu ya, antara di dalam diri dengan di luar. Enggak, Tuhan tidak memiliki inside out problem gitu ya. Di dalam diri dan ekspresi keluarnya itu tidak bentur, tidak ada perbedaan. Nah maka kita bisa menyelidiki apa yang Tuhan kerjakan, kita bisa menyelidiki apa yang Tuhan firmankan, dan dari situ kita mengenal diri Tuhan. Jadi Tuhan menyatakan diri dan diri Tuhan itu satu, itu tidak berpisah gitu ya. Jadi sekali lagi ya, apa yang Tuhan nyatakan dan diri Tuhan itu satu. Nah sampai sejauh ini kira-kira bisa ada masalah muncul enggak? Mungkin saya tanya Victor, menurut Victor bisa ada problem enggak? Atau udah mulus-mulus aja? Ada pergumulan atau mulus-mulus aja? Kamu jawab dengan klakson. Gimana? Satu, ada problem. Yang kedua, mulus-mulus saja. Satu atau dua? Satu, ada problem. Problemnya apa ya? Ini kalau Victor bisa jawab, dia benar-benar harus masuk teologi nih. Kalau dia bisa ngerti ini. Dalam bahasa Indonesia atau Rusia bebas. Oke, saya tanya gini ya. Kalau Tuhan menyatakan diri, berarti kita akan tahu diri Tuhan. Karena pernyataan Tuhan dan diri Tuhan itu kan nggak beda. Betul ya, Victor? Setuju? Setuju semua? Jadi pernyataan diri Tuhan dan diri Tuhan nggak beda, betul ya? Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah waktu Tuhan menyatakan diri, dia menyatakan diri untuk dipahami pakai bahasa manusia atau bahasa Tuhan? Bahasa manusia ya? Nah kira-kira bahasa manusia itu bisa jelaskan diri Tuhan nggak? Nah ini problem ya, oh gitu ya. Jadi diri Tuhan dan pernyataannya sama, yakin? Sama, kalau sama berarti kita bisa tangkap Tuhan di dalam konsep kita loh. Berarti Tuhan cuma seluas konsep kita. Jadi Tuhan menyatakan diri kayak apa, lalu kita memberikan artikulasi, kita memberikan penjelasan, dan bingo, inilah Tuhan gitu ya. Apakah Tuhan benar cuma begini? Ini jadi problem yang membingungkan para teolog sepanjang zaman, belum ada konklusinya sampai sekarang. Jadi kalau ditanya, apakah teologi menjelaskan tentang Tuhan? Iya, tapi nggak semua, nggak mungkin semua. Jadi siapa Tuhan ya? Apakah yang Tuhan firmankan kita tangkap? Penangkapan kita terhadap firman ini sama dengan Tuhan? Nggak bisa dong. Terus gimana dong? Kalau gitu kita mengenal Tuhan, dan Tuhan lebih besar dari yang kita kenal. Berarti pengenalan kita juga nggak penting dong.
Wah, ini jadi problem. Ini memang dilema yang kadang-kadang jadi salah logika ya. Salah logikanya gini, kalau kita nggak bisa tahu sempurna, maka kita nggak tahu sama sekali. Itu kan salah logika. Kalau aku tidak kenal 100%, berarti 0. Nggak bisa dong. Kamu tetap bisa kenal Tuhan, tapi nggak penuh gitu kan. Nah, sekarang yang jadi problem adalah, apa mungkin ya kita bisa menjelaskan pernyataan Tuhan? Baik Tuhan menyatakan diri, maupun Tuhan bekerja, maupun Tuhan bertindak, lalu kita mengerti, kita renungkan, dan plek kita simpulkan. Simpulan kita dengan Tuhan sama. Apakah itu mungkin? Nggak mungkin. Tolong kasih solusi, ada yang mau kasih solusi? Kalau gitu gimana mengertinya ya? Nah saudara, di dalam abad reformasi, tentu sudah ada sebelumnya juga, Calvin sebenarnya memberikan pengertian bahwa yang membuat kita dapat mengenal Tuhan, itu bukan tafsiran kita akan Tuhan. Yang membuat kita bisa mengenal Tuhan adalah aktivitas Allah sendiri. Nah ini jadi pengertian yang sangat kuat. Calvin itu orang hebat ya. Maksudnya kalau saudara baca bukunya, mungkin saudara pikir dia cuma bicara hal-hal yang sifatnya penggembalaan aja. Tapi jangan lupa loh, orang-orang besar setelah dia mengaku adalah seorang yang dipengaruhi oleh Calvin. Schleiermacher kalau ditanya, kamu aliran teologinya apa? Calvinis, dia bilang. Karl Barth kalau ditanya, aliran teologimu apa? Calvinis. Jadi ini orang besar ya. Nah, waktu saudara lihat di dalam pengertian Calvin, Calvin mengatakan mengenal Tuhan itu bukan aktivitas mental kita. Mengenal Tuhan adalah aktivitasnya Tritunggal. Wah, ini benar-benar bikin pencerahan. Yang bikin kita bisa kenal Tuhan adalah Roh Allah yang menyatukan kita dengan Sang Firman sehingga kita mengenal Sang Bapa. Jadi saudara tidak kenal Tuhan lewat perumusan pikiran terhadap apa yang Tuhan nyatakan, tapi saudara mengenalnya melalui pekerjaan Roh Kudus. Memang benar, Roh Kudus tidak mengekspresikan Tuhan sepenuh-penuhnya. Kita nggak mungkin bisa terima itu, nggak mungkin bisa terima karena kita terlalu kecil ya. Tuhan jauh lebih besar dari pikiran kita. Tapi hal yang tepat, hal yang benar tentang Tuhan dinyatakan oleh Tuhan melalui Roh-Nya. Nah, jadi meskipun kita tahu antara pengenalan kita akan Tuhan dengan diri Tuhan itu nggak mungkin sama persis. Nggak mungkin kita memahami Tuhan dengan konsep manusia kita, lalu Tuhan sama persis dengan itu. Pasti enggak. Tapi tetap ada yang interaksi, tetap ada yang beririsan gitu ya, antara pengenalan kita dan diri Tuhan. Dan itu yang Roh Kudus berikan kepada kita. Jika Roh Kudus tidak bekerja, kita akan salah mengenal Tuhan. Dan Roh Kudus tidak bekerja secara individual kepada diri orang, memberikan mimpi atau apa. Tapi Roh Kudus bekerja secara komunal. Jadi saudara, ini tindakan kita sekarang. Misalnya saya memberikan seminar, lalu saudara belajar berpikir. Setelah saudara menangkap pengertian saya, saudara tanya balik. Ini akan menumbuhkan pengetahuan. Saya kalau mengajar di kelas berharap banyak yang nanya. Demikian juga kalau di dalam persekutuan ya, harap banyak yang nanya. Kadang-kadang orang yang nanya itu membuat saya berpikir lebih dari apa yang saya sudah pahami sebelumnya. Karena pikiran manusia itu pikiran yang dipimpin Roh Kudus kok, bukan pikiran yang muncul sendiri. Kalau saudara berpikir individualistis ya, saudara akan pikir ya manusia masing-masing mikir. Lalu kalau masing-masing mikir, masing-masing ketemu jawaban. Nggak bisa. Manusia diizinkan Tuhan untuk saling interaksi supaya kita bisa saling belajar. Roh Kudus bicara lewat saya, lalu saya mengemukakan sesuatu, saudara tangkap dari sudut pandang lain, lalu saudara kemukakan, Pak, saya ngertinya gini, benar nggak? Dan saya bisa jawab, wah ini saya nggak pikir loh. Yang kamu tangkap dari saya, ternyata bikin saya menangkap hal baru dari kamu. Ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita menjadi komunitas penafsir. Ini dari Calvin juga. Calvin punya teologi banyak yang belum digali ya. Karena kita cuma kenal mungkin hal-hal yang sudah populer dari penyelidikan Calvin tentang ya kadang-kadang cuma predestinasi ini itu. Tapi dia mengingatkan bahwa gereja itu adalah komunitas penafsir. Jadi kalau ini kan jadi problem di dalam reformasi. Reformasi itu dituduh, salah satu penuduhnya itu misalnya Sadolet mengatakan reformasi itu memindahkan otoritas dari gereja ke individu. Jadi kalau dulu ada gereja penafsir Alkitab, Alkitab mengatakan demikian. Demikianlah kata gereja. Nah, gereja yang tafsir, jemaat tinggal ngikut. Tapi reformasi merombak, mengatakan kamu juga bisa baca sendiri, kamu juga bisa tafsir sendiri. Maka Roma Katolik mengeritik Protestan dengan mengatakan reformasi bahaya. Kenapa bahaya? Karena kamu pindahkan otoritas dari gereja ke individu. Sekarang masing-masing bisa punya tafsiran sendiri. Saya baca Alkitab, saya tafsir. Ruth baca Alkitab, Ruth tafsir. Saya selalu lupa kalau kamu pakai masker. Catherine baca Alkitab, Catherine menafsir sendiri. Ini aja udah ada 3 tafsiran. Lalu nanti Yong-Yong, kalau Yong-Yong tafsirannya biasanya agak-agak bidat gitu. Enggak, sorry bercanda. Dia punya tafsiran sendiri lagi. Ini sudah 4 tafsiran. 4 tafsiran yang bisa bikin 4 perkelahian. Nanti ada 4 cabang. Nanti ada Reform Ruthian, Reform Jimian, Reform Catherinian, dan Reform
youngsterian gitu ya misalnya. Ini nggak sehat. Mari kembali ke Katolik. Mari kembali ke satu tafsiran. Jadi satu gereja. Wah, ini kan sulit dijawab ya. Iya juga ya. Jadi kita nggak lagi setuju tafsiran gereja. Nah, Calvin reply dengan mengatakan Roh Kudus tidak pernah bekerja secara individu, tetap komunal. Cuma, nah ini yang Calvin pertanyakan, tafsiran gereja itu tafsiran komunal atau tafsiran paus? Atau tafsiran otoritarian? Oke, Calvin gak pakai bahasa otoritarian, tapi dia mempertanyakan, tafsiran gereja itu cukup mencerminkan komunitas atau enggak? Nah jadi Calvin menekankan, tafsir Alkitab tetap adalah pekerjaan komunal, bukan individual. Cuma problemnya, kalau mengatasnamakan gereja, siapa yang bisa menyebut dirinya gereja? Apakah paus? Atau seluruh jemaat bisa? Nah bagi Calvin, reformasi melepaskan ini. Melepaskan ada kesetaraan antara jemaat dengan pemimpin, sehingga semua saling belajar. Saya berkhotbah, lalu saudara sebagai jemaat awam memberikan reply, saya dapat ini dari khotbah Bapak. Dan sering loh saya mendapatkan insight baru. Dari pertanyaan orang, saya dapat insight baru. Makanya kalau saya minta saudara bertanya, itu bukan karena saya ingin menolong saudara. Gitu ya. Saya egois. Saya ingin diri sendiri tambah pengetahuan lagi lewat pertanyaan saudara. Nah jadi saudara, kita ini komunitas penafsir. Waktu Tuhan menyatakan diri dengan Roh Kudusnya. Roh Kudus memakai komunitas untuk saling belajar. Makanya ada khotbah ya. Kenapa harus ada khotbah kalau kita semua bisa akses ke Alkitab? Kita aja baca Alkitab lalu minta Roh Kudus kasih tahu langsung. Nah ini yang merusak. Ini yang dikritik oleh Sadolet misalnya. Protestan membuka pintu bagi perpecahan karena masing-masing tafsirkan sendiri. Nah tapi Calvin mereply, komunitas Kristen adalah komunitas penafsir, dan karena itu jangan mengidentikan komunitas ini dengan otoritas. Itu akan buruk justru. Itu sebabnya ketika kita menafsir Alkitab, kita perlu dikoreksi atau perlu ditambahkan oleh tafsiran orang lain juga. Makanya perlu baca buku juga. Makanya kita perlu belajar bersama. Jadi saudara, meskipun kita tidak bisa tahu persis tentang Tuhan, namun diri Tuhan sendiri yang menyatakan, sehingga kita tidak dibiarkan mengenal Tuhan lewat tafsiran kita, tapi kita mengenal Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus yang membangkitkan umat, yang salah satu fungsinya adalah umat penafsir, umat yang mencari pengertian tentang kebenaran Tuhan. Itu sebabnya meskipun kita percaya sola scriptura, kembali hanya ke Alkitab, tapi kita juga percaya Alkitab ditafsirkan di dalam komunitas orang suci, komunitas yang dipimpin Roh Kudus. Saya ada Roh Kudus, engkau juga ada Roh Kudus. Roh Kudus yang sama bekerja menolong kita sebagai komunitas untuk bertumbuh. Nah ini yang kita bisa lihat ya. Jadi ada problem, yaitu pengetahuan kita apa cukup untuk mengenal Tuhan. Calvin bilang cukup, bukan total sempurna tapi cukup. Kita nggak bisa tahu Tuhan secara sempurna, tapi kita bisa tahu Dia secara perlu. Perlu buat apa? Calvin bilang, untuk pertumbuhan imanmu. Kamu perlu bertumbuh dalam mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Dan apa yang kamu perlu itu yang Tuhan berikan. Tuhan nggak berikan pengetahuan untuk memuaskan keingintahuan intelektual kita. Tuhan memberikan pengetahuan supaya kita bertumbuh secara bersama. Dan itu sebabnya pengenalan akan Tuhan tidak akan pernah tidak berguna dan tidak pernah tidak cukup. Meskipun bukan cukup untuk mengenal Tuhan secara total. Gitu ya, bukan total knowledge, tapi pengetahuan yang mencerahkan untuk mempertumbuhkan kita di dalam mengasihi. Nah berarti kita perlu tahu diri Tuhan di dalam pengertian yang membawa kita makin mengasihi Dia. Nah saudara, kalau kita bilang diri Tuhan, apa sih di dalam diri Tuhan yang paling inti? Tuhan punya begitu banyak aspek, sifat, karakter. Tetapi Allah menekankan aspek kasih sebagai hal yang identik dengan substansi Dia. Nah ini kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 tadi ya. Di dalam ayat yang ke 18 misalnya. Di dalam mana ya? Ayat yang ke-8 misalnya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini jelas sekali ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Pengenalan akan Allah harus sampai kepada pengenalan bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kalau engkau tidak mengenal aspek ini, engkau enggak mengenal Allah. Nah jadi ditekankan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini kalimat yang sangat penting ya. Allah adalah kasih. Apa maksudnya Allah adalah kasih? Allah tidak mungkin kasih kalau Allah itu tidak lebih dari satu pribadi. Ini jelas ya. Karena saudara tidak mungkin memiliki kasih yang tidak terekspresikan. Kasih itu bersifat ekspresif dan bersifat komunal. Nah kalau saudara tanya, jangan-jangan ini ekspresi manusia?
Tuhan apa kayak gitu ya? Kalau kita sih perlu ada relasi. Kita mengasihi, lalu kita ekspresikan kepada yang lain. Nah kita memang begitu. Tapi apa Tuhan begitu? Boleh nggak sih bicara tentang Tuhan seolah-olah dia itu komunitas manusia kayak kita? Nah tradisi Islam akan menentang ini, mengatakan nggak bisa. Tuhan nggak bisa dibicarakan seolah-olah dia manusia. Tapi kalau kita tanya balik ke orang Islam, bukankah nama Tuhan yang 99 itu juga dijelaskan pakai istilah manusia? Bukankah nggak ada penjelasan tentang Tuhan di dalam tradisi Islam yang tidak memakai bahasa manusia? Tetap sama. Nah jadi problemnya bukan ke apakah bahasa kita cukup untuk menjelaskan tentang Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah apakah Roh Kudus rela memakai bahasa itu untuk membuat kita kenal Tuhan dengan tepat? Jawabannya iya. Nah ini yang kita percaya dengan iman kan. Maka saudara, Roh Kudus membuat kita mengenal Tuhan sebagai yang berelasi. Allah adalah kasih, maka kamu harus saling mengasihi. Ini jelas sekali ya. Kamu saling mengasihi berarti ada lebih dari satu orang dong. Karena nggak mungkin kasih kepada diri disebut kasih. Kasih itu akan mempertumbuhkan. Ada seorang ya, saya maaf lupa namanya. Saya dapat itu dari buku, dari artikelnya Schwabel. Ada satu orang dikutip oleh Schwabel mengatakan kasih itu adalah sesuatu yang membuat kita makin penuh dalam identitas kita. Manusia itu adalah makhluk yang lewat mengasihi dan dikasihi makin penuh identitasnya. Jadi identitas kita itu makin sempurna karena relasi mengasihi dan dikasihi. Nah kalau kasih itu tidak diberikan kepada pribadi lain, gak mungkin ada pertumbuhan. Saudara tidak mungkin bertumbuh jika yang saudara kasih adalah diri gitu ya. Jadi mencintai diri itu bukan yang Tuhan maksud dengan cinta kasih. Kalau begitu cinta kasih harus adalah cinta kasih yang diberikan kepada yang lain. Ada pribadi yang lain. Nah maka sama seperti kita mencintai yang lain, demikian Allah mencintai yang lain. Tapi yang lain itu siapa? Di dalam diri Allah ada diri yang lain. Maksudnya di dalam substansi Allah, ada diri yang lain. Ada 3 pribadi tetapi satu Allah. Nah maka kita tidak mungkin tidak memahami Allah adalah kasih kecuali kita menggali pengertian bahwa Allah adalah Tritunggal adanya. Nah ini yang ditekankan ya, baik Calvin maupun juga belakangan oleh Karl Barth misalnya, menekankan bahwa sifat Tritunggal itu bukan sifat pernyataan keluarnya Tuhan. Maksudnya gini ya, Tuhan menyatakan dirinya supaya kita ngerti pakai bahasa kita. Enggak, Allah memang benar-benar adalah Tritunggal adanya. Jadi kalau mau dibagi antara imanen, Allah secara imanen di dalam dirinya dengan Allah secara ekspresi, maka Calvin mengatakan Tritunggal itu ada di dalam imanennya Allah. Allah memang begitu. Jadi ini bukan cara Allah untuk menjelaskan rencana keselamatannya misalnya. Jadi siapa Allah Tritunggal itu memang benar kita nggak mungkin tahu secara sempurna. Namun kita bisa tahu bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang memang Tritunggal. Bukan karena dia mencipta dan bukan karena dia mau berurusan dengan dunia. Wah karena aku mau menciptakan dunia aku mesti membagi diriku jadi 3. Bukan. Tapi Allah memang Tritunggal adanya. Dan penciptaan dunia adalah penciptaan yang menyalurkan cinta kasih yang sudah dia praktekkan dalam dirinya untuk dinyatakan ke dalam dunia. Saudara, bagi saya ini adalah salah satu tema paling kuat ya untuk kebutuhan kita sekarang. Kalau kita perlu ada kasih, ada yang mengatakan all you need is love misalnya. Kalau kamu perlu kasih, perlu cinta kasih. Cinta kasih itu ditemukan di mana? Cinta kasih ditemukan secara sempurna di dalam Allah. Nah ini yang saya nanti kutip lagi dari Schwabel. Schwabel, seorang teolog Jerman mengatakan, kalau engkau mengenal Allah sebagai kasih adanya, maka itu harus dijadikan sesuatu yang benar-benar di dalam Allah. Allah adalah kasih, harus benar-benar kita pegang, baru nanti kita akan datang mendekat ke dia gitu ya. Dia adalah kasih adanya. Dan ini tidak bisa dipahami lepas dari Tritunggal. Maka kita coba gali, bagaimana mengenal Tritunggal sebagai komunitas kasih yang kepadanya kita mau tujukan iman kita. Bagaimana mengenal Tritunggal sebagai komunitas kasih? Saya mau memulai dengan perkataan dari seorang namanya James Barr. Ini bukan mulai seminar, maksudnya mulai tentang Tritunggal. Seminar sudah mulai dari tadi. James Barr mengatakan kalimat yang sangat penting waktu dia membahas tentang kekudusan Tuhan. Kadosh, kekudusan, kudus ya kalau dalam bahasa Ibrani Indonesia. Kudus diambil dari kata kadosh dari bahasa Ibrani yang sering disalah mengerti menurut James Barr. Disalah mengerti dalam aspek apa? Disalah mengerti sebagai separateness, keterpisahan. Apa itu kudus? Kudus itu berarti keterpisahan. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Berarti kamu terpisah karena aku Tuhan Allahmu adalah terpisah. Ini membingungkan. Akar kata dari kudus memang benar adalah keterpisahan. Namun James Barr menawarkan tafsiran lain dari pengertian kudus. Kudus itu bisa dimaksudkan set apart, dipisahkan. Nah kita ini mungkin bahkan nggak sadar itu ya. Kita seringnya memahami kudus itu sebagai kualitas moral. Jadi apa itu kudus? Kudus itu berarti saya nggak main-main dalam hidup. Saya nggak sembarangan berpikir, bertindak juga baik. Secara moral tidak bersalah gitu ya. Blameless in
in moral aspects. Saya tidak bercacat di dalam moral. Nah itu kudus. Kudus itu berarti saya nggak mencuri, saya nggak membunuh, saya tidak melanggar firman Tuhan, baik perkataan maupun perbuatan maupun perasaan hati. Itu namanya kudus. Tapi kalau di dalam kitab suci, kata kudus sangat erat berkait dengan set apart, dipisahkan, dikhususkan, dijadikan berbeda untuk tujuan tentunya. Tapi James Barr melihat pentingnya untuk melihat kudus itu sebagai dipisahkan bagi. Jadi kata baginya kurang, dipisahkan bagi. Di sini menurut James Barr, kekudusan berkait dengan komitmen kepada yang lain, bukan keterpisahan dari yang lain. Nah ini menurut James Barr, kesalahan mengerti ini yang membuat orang Yahudi akhirnya dimarahin Tuhan Yesus. Kenapa dimarahin? Karena mereka melihat kekudusan sebagai kualitas keterpisahan. Saya lain dengan kamu. Kamu orang cemar dan berdosa. Saya orang yang tidak cemar dan tidak berdosa. Maka saya beda dengan kamu. Akhirnya kekudusan dijadikan sebagai kualitas yang bersifat eksklusif. Maaf. Kekudusan itu adalah suatu karakter eksklusif, menunjukkan keunggulan saya. Saya unggul karena saya kudus, kamu enggak. Kamu masih berdosa, saya sudah kudus. Jadi kudus itu adalah sebuah keadaan eksklusif yang khusus untuk orang-orang yang berhasil secara moral, gitu ya. Tapi saudara, kalau ditanya kudus itu apa? Kudus itu berarti saya terpisah, saya khusus, saya kelompok yang lain dari yang lain. Saya ini lebih suci dari yang lain. Itu agak sulit dipahami kalau dikenakan ke Tuhan. Allah itu kudus. Apakah Allah itu kudus berarti Allah beda dari yang lain? Ini yang biasanya dipahami kan. Allah beda dari dunia, Allah beda dari manusia. Jadi kekudusan itu diidentikan dengan keterpisahan, keberbedaan. Tuhan beda dengan kita. Akhirnya kita berpikir karena saya dikuduskan, saya beda dari yang lain. Saya unggul. Nah aspek unggul ini akhirnya membuat teologi Ibrani menjadi teologi Yahudi. Teologi Yahudi itu jadi teologi yang sangat hierarkikal. Teologi hierarkikal ini yang dirusak oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kritik orang-orang. Ini Walter Brueggemann mengatakan hal yang bagus sekali ya. Dia mengatakan politik dunia itu politik predatori. Tetapi politik kerajaan Allah adalah politik emansipasi ya kalau saudara mengerti, emansipasi. Yesus mengalami budaya teologi hierarkikal dari Yahudi. Kalau saya bahasanya agak-agak teknis, mohon maaf ya, nanti mungkin saudara bisa tanya apa maksudnya kalau saudara kebingungan. Ini istilah teknis itu mempermudah, jadi saya bisa merangkum pengertian di dalam satu istilah pendek. Nah saudara, budaya dan tradisi Yahudi di dalam zaman Yesus itu sangat hierarkikal, sangat bersifat ada ordo. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang kudus itu yang tinggi, yang rendah-rendah itu yang masih bergumul dengan kecemaran, yang masih nggak bisa menahan diri, yang masih payah gitu ya. Yang kudus dan yang cemar berbentuk hierarkikal, yang tinggi yang kudus. Nah ini pengertian kudus yang disalah mengerti. Akhirnya kudus dimengerti sebagai kualitas moral yang beda dengan yang lain. Tuhan kudus, dia beda dengan kita. Saya kudus, saya beda dengan kamu. Ini yang dikonfront oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa teologi emansipatoris, bukan teologi hierarkikal. Yesus mengatakan, saya datang untuk orang lemah. Kenapa datang untuk orang lemah? Supaya mereka dikuatkan, emansipatoris. Yang lemah dijadikan kuat. Saya datang untuk orang sakit. Kenapa? Supaya mereka sembuh, emansipatoris. Yang sakit tadinya lebih rendah jadi sembuh. Saya datang untuk orang kusta. Kenapa? Karena tadinya orang kusta dibuang. Sekarang disatukan lagi, emansipatoris. Dibuat jadi setara. Bahkan Tuhan datang untuk memanggil orang mati. Kenapa? Karena orang mati dikucilkan. Saudara mungkin merasa aneh, maksudnya dikucilkan apa? Orang Yahudi sangat anti mayat. Orang yang sudah mati ditaruh di luar tempat orang hidup. Dan siapa menyentuh mayat akan jadi cemar selama beberapa hari. Tapi Tuhan Yesus menyentuh mayat. Waktu ada perempuan yang anaknya mati, seorang janda, Yesus menyentuh usungan dari mayat. Itu nggak boleh harusnya, dia jadi cemar. Tapi Yesus menyentuh dan anak itu bangkit. Tuhan memberikan emansipasi ya bagi orang mati untuk bisa setara lagi dengan orang hidup. Dan yang paling besar di atas kayu salib dia memberikan teologi emansipatorisnya gitu ya, membuat kita yang sudah cemar di dalam dosa menjadi setara dengan dia. Dia menolak untuk dijadikan lebih unggul dari kita. Dia mau jadi setara dengan kita. Maka kalau orang tanya, kenapa Bapak Kristen? Jawabannya cuma satu, karena Allahku mau setara dengan saya, meskipun saya tahu saya tidak layak. Karena kasihnya ya. Nah jadi Tuhan menyetarakan yang rendah, dia memanggil yang rendah. Ini lain dengan pengertian kudus orang Yahudi. Pengertian kudus itu akan mengekalkan hierarki. Pokoknya yang paling kudus itu paling tinggi, yang rendah-rendah itu yang cemar. Tapi Yesus merombak itu. Nah maka James Barr mengatakan, kalau gitu kita tafsir ulang yuk arti kudus. Kudus itu apa sih? Nah di dalam penyelidikan dari
dari artikel-artikel yang mempelajari tentang kudus ya, dipengaruhi oleh yang dikatakan James Barr, ditemukan bahwa kudus itu bukan cuma dipisahkan dari, tapi juga dipisahkan untuk. Kata untuknya yang sering dilupakan. Saya dipisahkan untuk siapa? Nah saudara, Allah itu kudus. Kenapa? Karena saling memberikan diri bagi yang lain. Bapa kepada anak dan roh. Anak kepada Bapa dan kepada roh. Roh kepada Bapa dan kepada anak. Tritunggal. Maka aspek kudus tidak bisa dipisahkan dari komunitas bagi manusia. Dan aspek kudus dalam diri Allah tidak bisa dipisahkan dari adanya pluralitas persons di dalam Tritunggal. Adanya lebih dari satu pribadi dalam Tritunggal. Karena kalau Tritunggal tidak lebih dari satu pribadi, maka konsep kudus akan jadi hierarkikal kayak tadi. Kenapa orang Yahudi mempertahankan hierarki? Karena kudus itu berarti unggul. Tapi di dalam Allah Tritunggal, kudus itu berarti dedikasi kepada gitu ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling mendedikasikan diri satu sama lain. Maka ketika Tuhan memanggil kita untuk kudus, Tuhan mau kita mendedikasikan diri kepada Dia, itu kudus. Sama seperti suami istri. Suami istri dipanggil untuk mendedikasikan diri kepada pasangannya. Bukan supaya lebih unggul dari yang lain. Saudara nggak bisa bilang, saya suami yang baik karena saya setia sama istri, maka saya hierarkinya tinggi. Enggak. Saya menguduskan diri untuk Tuhan, bukan saya lebih tinggi dari yang lain. Tapi saya mengonsentrasikan, memberikan fokus hidup kepada Dia. Itu kudus. Jadi sekali lagi ya, kudus itu bukan hanya set apart, dipisahkan dari. Kudus itu juga berarti saya memberi diri secara konsentrasi, secara penuh, secara fokus kepada satu pribadi, atau kepada Allah, atau kepada Allah Tritunggal ya. Nah bagaimana dengan Allah yang adalah kudus? Allah saling memberi diri satu dengan lain. Itu sebabnya bukan tanpa alasan ya, kenapa memuji Tuhan itu memakai pengulangan yang kadang 2, kadang 3 kali. Kenapa demikian? Karena dengan demikian kita mengerti adanya pluralitas kemuliaan dalam diri Tuhan, yang ternyata nanti setelah perjanjian baru kita ketahui, ternyata menunjukkan bahwa di dalam diri Allah ada lebih dari satu pribadi, ada 3 pribadi. Nah ini ya, dari pengertian kudus di perjanjian lama, sebenarnya kita bisa simpulkan Allah itu bukan cuma satu pribadi. Allah punya lebih dari satu pribadi. Nah karena Allah itu lebih dari satu pribadi, maka konsep perjanjian itu jadi nyambung dengan manusia. Perjanjian dan kasih, kekudusan dan kasih. Makanya kata kudus di dalam perjanjian lama itu langsung dilanjutkan dengan kasih, ahafah. Ahafah ya kalau Ibrani, agak mirip ya kalau Yunani ahave. Nah jadi di dalam Ibrani ahafah atau Yunani ahave, dua-duanya menunjukkan hal yang dilanjutkan dari kekudusan. Loh kenapa kudus berkait dengan kasih? Apa artinya kasih? Kenapa kasih harus berkait dengan fokus kepada yang lain? Karena kasih melatih kita untuk tidak melihat ke diri. Seorang komentator Jepang menulis komentari terhadap imamat ya, dan dia mengatakan imamat atau seluruh Taurat sebenarnya adalah cara ibadah yang membuat kita tidak melihat ke diri. Jadi waktu diri kita lihat keluar, maka diri kita akan belajar mengerti apa itu kekudusan, apa itu kasih, apa itu kudus, apa itu mencintai. Jadi antara kudus dan mencintai tidak bisa lepas. Nah itu sebabnya waktu kita ada di dalam dunia dan kita mau belajar tentang apa itu mencintai misalnya. Aku mau belajar mencintai, bagaimana kita bisa belajar mencintai? Saudara hanya mungkin belajar mencintai kalau kita mengerti pengertian relasional yang dimiliki Allah. Waktu Dia mencintai satu sama lain dan waktu Dia mengikat dirinya dengan perjanjian kepada manusia. Jadi bagaimana mencintai satu dengan lain? Hal pertama yang sangat penting untuk dipahami adalah cinta berkait dengan kekudusan. Dan kekudusan berkait dengan mendedikasikan diri kepada yang lain. Nah itu ya, ini bagian pertama. Lalu bagian kedua, kudus juga berkait dengan moral yang baik tentunya. Itu nggak dicoret ya. Tapi moral yang baik itu didedikasikan bagi yang lain. Intinya begini ya, kalau saudara menguduskan hidup, berarti saudara ingin memberi yang terbaik dari saudara untuk Tuhan. Kenapa kamu tidak lagi berdosa? Karena saya ingin presentasikan diriku sebagai manusia tak bercacat bagi Tuhan. Aku ingin Dia senang kepada saya. Ini mirip dengan orang berdandan. Kenapa orang berdandan ya? Orang berdandan supaya dia menyukakan orang yang melihat kan, bukan untuk pamer dirinya hebat. Tapi seringkali dandanan itu dilakukan untuk membuat diri kita merasa sombong. Lihat nih, saya kalau sudah dandan lebih cantik daripada yang lain misalnya. Lagi pula kita dandan untuk foto, kemudian foto itu dipamerkan. Lihat saya yang berdandan gitu ya. Aku yang berdandan. Cantik bukan? Nah jadi tekanannya kepada aku ini cantik. Bukan kepada presentasikan diri untuk dinikmati yang lain. Nah dalam pernikahan nggak begitu kan. Orang mau cantik supaya dilihat oleh pasangannya.
Saya cantik dan biar pasanganku mengetahui itu. Kecantikan ekspresi utamanya itu kepada relasi pasangan misalnya. Bukan untuk diri dipamerkan. Nah, pameran diri itu nggak identik dengan kasih. Kasih itu bukan pameran diri. Dan kekudusan memastikan kita tidak pamer diri. Jadi saudara, ada kesalahan mengerti kekudusan bagi orang Yahudi karena mereka kudus untuk pamer diri. Kami lain dengan bangsa-bangsa lain, kami set apart, beda dengan yang lain. Tetapi Tuhan mengingatkan, set apart itu berarti kamu konsentrasi ke yang lain, bukan dirimu. Nah, demikian juga di dalam pengertian kasih. Kasih berarti ada keseriusan untuk presentasikan diri bagi yang lain. Di dalam multiple aspek ya, di dalam aspek-aspek yang limpah. Misalnya, saudara ingin jadi teman yang baik, saudara berusaha memberi diri menjadi orang yang baik, supaya pertemanan saudara memberi kualitas kepada kehidupan temanmu. Ini namanya kasih gitu ya. Jadi saudara jadi teman yang baik, saudara jadi istri yang baik, saudara jadi suami yang baik, saudara jadi guru yang baik, saudara jadi murid yang baik, saudara jadi sahabat yang baik. Di dalam pengertian ini, ada kualitas moral yang dikejar demi orang lain mendapatkan berkat. Nah, Allah Tritunggal adalah Allah yang sempurna secara moral, sehingga ketika Allah Tritunggal mendedikasikan diri satu sama lain, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dedikasi diri Allah kepada yang lain adalah dedikasi diri yang sempurna. Allah tidak berproses untuk menjadi sempurna. Allah menikmati pergaulan, pertemanan, dedikasi diri, cinta kasih, kekudusan, satu dengan yang lain dengan sempurna. Nah, karena Allah sempurna di dalam mengekspresikan kasih, maka manusia dipanggil oleh Tuhan untuk bertumbuh lewat mendedikasikan diri kepada Dia. Pada akhirnya, dedikasi diri kita kepada Dia akan membuat kita lebih sanggup untuk mendedikasikan diri kepada yang lain. Nah, ini arahnya, saya ke Tuhan, lalu saya ke sesama. Nah, itu yang ditekankan di dalam 1 Yohanes tadi misalnya. Jika kamu mencintai Tuhan, kamu akan mencintai sesamamu. Kalau kamu mengatakan kamu mencintai Allah, tapi kamu tidak mencintai sesamamu, kamu berdusta. Jika kamu mengasihi Allah, kamu akan mengasihi yang lain. Kamu akan mengasihi sesamamu. Nah, inilah kesempurnaan antara kudus dan kasih yang disatukan di dalam konsep Tritunggal. Nah, lalu yang berikutnya ya, saudara juga bisa mengasihi di dalam kekudusan, berarti ada moral yang disempurnakan, saya makin baik demi yang lain. Lalu yang kedua, di dalam Tritunggal, relasi kasih itu adalah relasi yang memberi ruang bagi yang lain. Memberi ruang bagi yang lain. Nah, saudara, ini yang sebenarnya disebut dengan kesetaraan. Kesetaraan itu bukan berarti semuanya harus sama-sama menonjol gitu ya, enggak. Kesetaraan itu berarti saling memberi ruang. Di dalam munculnya saya meninggikan yang lain. Ketika Bapa menyatakan sejarah keselamatan, Bapa melakukan itu dengan membuat orang berfokus kepada Dia, supaya dia bisa beri fokus itu kepada sang anak. Ini menarik ya, seluruh tema di dalam perjanjian lama disiapkan untuk Kristus, semua tema teologis. Mau bicara tentang raja, mau bicara tentang imam, mau bicara tentang nabi, mau bicara tentang umat, mau bicara tentang Daud, mau bicara tentang tahta kerajaan, semua akan berfokus ke Kristus nantinya. Jadi bayangkan, sang Bapa meminta seluruh Israel berfokus kepada Allah supaya dia bisa berikan kemuliaan kepada Kristus. Lalu setelah Kristus ditinggikan, dikatakan di dalam kitab suci, Kristus akan menundukkan diri sebagai kepala manusia dan membawa semua umat yang diberikan Bapa kepada Dia untuk menyembah Bapa, supaya Allah menjadi segalanya di dalam segala. Nah, ini membuat kita kagum. Ternyata Allah Tritunggal adalah Allah yang setara, bukan karena masing-masing harus disebut sama, tetapi karena waktu satu pribadi ditinggikan, pribadi itu memberi ruang bagi yang lain ditinggikan. Nah, ini hanya mungkin terjadi di dalam pengertian namanya perikoresis, ada bersama-sama. Saudara bisa bayangkan ya, ini sesuatu yang indah sekali, tapi sulit kita pahami di dunia. Karena di dalam dunia kita bersifat hierarkikal dan opresif. Di dalam penafsiran postmodern, terutama di dalam karya Jacques Derrida ya, dia menekankan pentingnya membaca tulisan apapun di dalam kesiapan meneliti ada yang namanya oposisi biner. Oposisi biner. Oposisi biner ini apa? Oposisi biner ini berarti setiap kita berbahasa, kita melakukan bahasa yang sifatnya lawan terhadap istilah yang lain. Misalnya, kalau saya bilang, Hani adalah orang baik misalnya. Kata baik dipahami sebagai lawan dari jahat. Ada baik, ada jahat. Ada tinggi, ada rendah. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, menurut Derrida, setiap kali kita membaca sebuah karya, ada intensi yang menekankan satu aspek dari oposisi biner, sehingga aspek lain dari oposisi biner ini ditekan, nggak muncul gitu ya. Nah, tugas kita sebagai pembaca adalah membuat pembacaan baru, yaitu yang menekan, mengangkat kembali yang ditekan. Jadi saudara jangan salah ngerti
dekonstruksinya Derrida ya. Ada orang bilang, Derrida itu kan mengajarkan kalau kita baca itu berarti nggak ada kebenaran mutlak, apapun yang kita tafsir boleh. Di buku mana ya dia ngomong gitu ya. Kadang-kadang kita mempunyai pengertian yang sangat karikatural dan nggak melakukan keadilan kepada orang yang menulis. Kasihan sekali ya. Dia tulis banyak buku dengan argumen, lalu kita bilang, ngapain berargumen? Kan kamu bilang nggak ada kebenaran. Kalau nggak ada kebenaran berarti tafsir apapun boleh. Derrida nggak ngomong gitu. Jadi tolong ya, jangan bikin orang sebodoh kita gitu. Kita memang bodoh sih. Kalau kita mikir satu teori, kita pikir dengan dangkal. Tapi nggak tentu semua orang sedangkal kita. Nggak ada pengertian postmodern mengatakan nggak ada kebenaran mutlak, berarti tafsiran apapun boleh. Bukan tafsiran apapun boleh. Cuma Derrida mengkhawatirkan kalau kita menekankan satu oposisi biner, kita akan tekan yang lain. Dan yang paling jelas adalah penggunaan kata laki-laki di dalam diskursus barat. Semua menekankan laki-laki, membuat perempuan nggak masuk. Jadi kalau begitu postmodern akan mengangkat yang tertekan itu. Makanya teologi feminis muncul misalnya. Ini pengertiannya. Jadi ketika saudara menekankan satu aspek dari oposisi biner, dari hal yang sifatnya ada duanya gitu, yang keduanya itu ditekan. Ketika kita membaca tentang perempuan-perempuan agung misalnya, itu akan membuat pembacaan kita menyingkirkan perempuan-perempuan rendah. Misalnya pelacur itu rendah. Waktu kita baca diskursus yang tema utamanya hero-nya, pahlawannya itu orang-orang suci, maka kita akan bikin pendosa jadi nggak masuk gitu ya. Dan saudara tebak, kalau kita baca Injil itu sifatnya dekonstruktif. Bayangkan ya, Yesus meninggikan orang-orang yang direndahkan. Ini kan dekonstruksi sebenarnya. Jadi banyak orang nggak sadar, yang pertama melakukan dekonstruksi bukan Derrida, tapi Yesus Kristus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes kalau lebih tepat karena mereka yang nulis. Bayangkan ya, Yesus datang lalu panggil pemungut cukai. Pemungut cukai itu di dalam diskursus orang Yahudi, diskursus orang Yahudi di dalam pembahasan tulisan-tulisan mereka itu nggak ada tempat. Nggak ada tulisan yang mendewakan atau menjadikan pemungut cukai tokoh utama. Yang dijadikan utama itu adalah para imam. Yang dijadikan utama adalah para rabi. Yang dijadikan utama adalah para nabi. Yang dijadikan utama adalah para saleh. Ini yang harusnya masuk pembahasan. Tapi Yesus panggil Zakeus lalu mengatakan, saya mau makan di rumahmu. Lalu Yesus memanggil Matius atau si Lewi pemungut cukai. Ini benar-benar kontradiksi. Namamu nama dari orang yang keturunannya dipakai jadi imam, tapi tindakanmu pemungut cukai. Tapi Tuhan panggil dia. Jadi saudara diskursusnya, saudara tahu diskursus ya, pembahasan serius di dalam dunia diskusi gitu. Nah, diskursusnya itu berpindah. Yesus menarget orang-orang berdosa. Bahkan ada kalimat jelas sekali di dalam di dalam Lukas, di mana orang Farisi marah sama Yesus. Kenapa kamu makan dengan orang-orang berdosa? Mereka itu pinggiran. Tapi Injil justru mengangkat yang pinggiran dimasukkan. Nah saudara, pembacaan tentang Tritunggal itu seringkali dianggap menekankan oposisi biner dan mengabaikan yang lain ya. Menekankan satu aspek dan mengabaikan yang lain. Misalnya, kenapa disebut Bapa dan Anak, Father and the Son? Perempuan di mana? Nah ini yang biasanya muncul ya. Kenapa nggak father and mother dan son and daughter gitu misalnya? Kenapa perempuan nggak dimasukkan? Kenapa Tritunggal itu laki-laki banget? Apa perempuan nggak ada tempat? Nah kira-kira saudara jawab apa ya? Oh iya, oposisi biner ya. Oke. Kalau gitu kita bikin doktrin Tritunggal sampingan gitu ya. Sekarang kita mempunyai ibu, anak perempuan, dan roh. Kalau roh nggak ada masalah karena seringkali roh ditafsirkan secara feminin. Tapi saudara, Alkitab memberi tempat kok. Misalnya kata wisdom. Apa itu? Hokmah. Di dalam kitab perjanjian lama, wisdom itu ditulis di dalam bentuk feminin. Jadi bukan maskulin tapi feminin. Nah itu sebabnya di dalam kata hikmat itu ada unsur perempuan yang masuk. Jadi sebenarnya pengenalan akan Allah melibatkan baik laki-laki maupun perempuan. Tapi pelibatan perempuan tidak segencar pelibatan gender laki-laki kan. Allah itu bapa, nggak disebut ibu. Meskipun ada bagian dikatakan Allah itu adalah ibu yang merawat. Sama seperti ibu yang menyusui anaknya, demikian Allah menyusui umatnya. Itu ada loh. Dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang memberikan susunya kepada bayi, seperti ibu memberikan susu kepada bayinya. Allah memberikan susu kepada umatnya, seperti ibu memberikan susu kepada bayinya. Bahkan ada yang menafsirkan, kata mengatakan orang Israel akan dapat tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu sengaja memberikan ungkapan makanan bagi anak. Bagi anak kecil yang minum susu, kemudian setelah agak besar ditambahkan madu gitu ya. Susu dan madu untuk bayi. Jadi Allah itu kayak ibu yang sedang menyusui anak. Israel itu kayak bayi. Dan Tuhan mengatakan, aku ibumu yang menyusui engkau. Tapi apakah ini berarti pengertian Allah di dalam aspek perempuan harus sama banyak dengan laki-laki? Enggak. Tetap dia adalah Bapa yang di sorga. Dan kita tidak rubah doa Bapa kami jadi doa ibu kami.
itu kan. Terus gimana menyeimbangkan? Nggak perlu diseimbangkan. Kalau nggak perlu diseimbangkan, ini bukan teologi emansipatoris. Bohong, nggak emansipatif. Karena ternyata tetap menunjukkan salah satu. Nah, ini pengertian yang harus dirubah. Waktu kita mengerti emansipasi, bukan berarti memberikan peran yang sama kepada semua. Karena Tritunggal nggak begitu. Tritunggal tidak berarti memberi peran yang sama kepada semua. Waktu mencipta misalnya, wah Bapa nggak boleh 50%, harus 30, sekian persen, supaya nanti dibagi rata dengan Anak dan Roh Kudus. Enggak. Waktu mencipta, yang sering diidentikan dengan penciptaan itu Bapa, meskipun Anak dan Roh Kudus terlibat. Waktu penebusan yang ditinggikan, yang dijadikan tokoh utama itu Kristus. Jadi ada senternya gitu ya, tetap ada yang ditonjolkan. Nggak bisa loh, kita semua harus setara di dalam kemunculan. Karena kalau kemunculan setara akan merusak semuanya. Coba bayangkan ya, kalau misalnya di dalam seminar kita MC, tadi MC siapa? Ya Victor, misalnya MC mengatakan, Pak, Bapak bicara soal teologi emansipatoris, tapi saya tidak melihat itu. Bapak di atas mimbar sudah berapa menit, saya kok cuma sedikit, gitu misalnya. Apakah akan protes? Lain kali ya Pak, kalau atur seminar, tolong 50-50 antara kita. Lalu Aufi ikut protes, ini Dedi dan Pierre, satu orang Prancis, satu orang lokal. Dedi dan Pierre mengatakan, kami Aufi bagaimana? Sepanjang karir kami melayani, nggak pernah satu kali pun kami masuk kamera. Saya usul satu kamera khusus sorotin Aufi. Gitu. Nggak bisa gitu kan, saudara nggak bisa mengharapkan ada kesetaraan di dalam tampil. Nah seringkali orang dunia ini nggak ngerti sehingga mengatakan harus ada kesetaraan di dalam tampil. Sehingga teologi feminis menuntut kesetaraan di dalam tampil. Jangan sebut Bapak kami yang di sorga, sekali-kali sebut Ibu kami yang di sorga. Lalu jangan pakai gender bias pronoun gitu. Jangan pakai he or she untuk menunjukkan kemanusiaan. Harus adil. Misalnya kalau kita mengatakan manusia sudah jatuh dalam dosa, jangan bilang manusia pakai kata yang maskulin. Oh kalau dosa mungkin boleh ya, karena perempuan pikir manusia laki-laki yang berdosa. Nah jadi ada semacam persaingan untuk menduduki tahta. Ini dunia ini loh. Dunia cuma tahu satu tahta lalu bersaing, kita rebutan. Tapi Allah punya kerajaan adalah tentang berbagi tahta. Ini nggak dimengerti oleh dunia. Dunia punya kerajaan adalah kerajaan merebut tahta, sedangkan Allah adalah membagi tahta. Bapa mengatakan, inilah anakku, sujudlah kepada dia. Loh, yang raja siapa? Bukankah yang raja Allah? Tapi sekarang Allah mengangkat sang anak menjadi raja. Lalu anak menebus manusia jadi raja. Ini gimana ya? Kok tahta dibagi-bagi? Di dalam politik dunia, nggak ada satupun negara yang memahami tahta sebagai sesuatu yang harus dibagi. Nggak ada sharing di sini. Ini entah saya atau kamu, rebutan. Tapi saudara, rebutan itu yang membuat akhirnya kita memahami emansipasi dengan cara yang lain. Misalnya, emansipasi itu apa? Emansipasi berarti apa yang dikerjakan laki-laki harus juga dikerjakan perempuan. Itu bukan emansipasi. Masa sih semua yang dikerjakan laki-laki harus dikerjakan perempuan? Laki-laki punya keunggulan di dalam fisik, lalu perempuan bilang, kita juga bisa kok. Akhirnya perempuan juga punya semangka, mangga, dan lain-lain. Perkasa kayak laki-laki. Kan itu jadi aneh. Ada pekerjaan yang cuma laki-laki yang bisa berperan di situ, tapi perempuan juga ada pekerjaan yang di dalamnya perempuan bisa berperan. Misalnya membesarkan anak, dan ini sering dihina kan. Masa perempuan cuma identik dengan hamil, melahirkan, lalu merawat anak, menyusui anak. Ya iya, laki-laki nggak bisa menyusui. Aneh sekali kalau emansipasinya kayak begitu. Nah jadi saudara, emansipasi dunia adalah emansipasi yang nggak belajar dari relasi trinitarian. Relasi Tritunggal. Allah Tritunggal itu bukan Allah yang ambil kedudukan setara sehingga semuanya harus ada. Tetapi Allah Tritunggal adalah Allah yang mengenalkan kepada kita bahwa sorotan berarti pengorbanan. Yang disorot adalah yang akan berkorban. Waktu Bapa memanggil Israel datang ke dia, sang Bapa yang paling banyak disakiti oleh pemberontakan Israel. Waktu sang anak jadi sorotan untuk penebusan, dia yang mati bagi kita. Waktu Roh Kudus dijadikan utama di dalam pemanggilan gereja, dialah yang bertekun dengan hati yang sedih karena kita jahat. Ini kan dikatakan Alkitab, roh itu memanjatkan keluhan yang kita nggak bisa dengar. Roh sedang bersedih karena kita jahat. Jadi waktu Bapa menjadi utama, hati dia dilukai karena jadi utama. Waktu Kristus jadi utama, hidup dia diakhiri, dia mati sebagai manusia karena dia disoroti jadi utama. Waktu Roh Kudus jadi utama, Roh Kudus menahan banyak penderitaan karena hatinya sakit oleh karena kita berdosa. Jadi saudara, keutamaan tidak berkait dengan eksklusivitas dan kesenangan. Keutamaan berkait dengan pengorbanan. Makanya di dalam keluarga laki-laki adalah kepala. Dan emansipatoris teologi nggak harus mengatakan perempuan juga harus jadi kepala. Jadi ada dua kepala. Ini keluarga apa ular berkepala dua ya?
Keluarga cukup satu kepala laki-laki. Terus perempuan di mana? Perempuan tidak jadi lebih rendah karena dia di bawahnya laki-laki. Tetapi opresif, sifat opresif dari kepala ini yang sering terjadi di dunia. Karena saya memimpin, saya tekan kamu. Karena saya memimpin, perkataanku harus kamu dengar. Nah itu salah. Salah mengerti kekepalaan. Kalau saudara ditanya apakah engkau kepala keluarga? Iya. Lalu ditanya apa yang membuat engkau merasa engkau kepala keluarga? Lalu saudara bilang karena saya merintah, saya yang arahkan, istri mesti nurut. Loh itu bukan kepala. Kepala itu mengatakan bahwa untuk rencanaku jalan, saya bayar harga paling besar. Nah itu baru kepala. Kepala mengatakan kita keluarga akan melakukan ini. Dan karena kita akan melakukan ini, saya akan tanggung pengorbanan lebih besar. Itu baru kepala. Jadi kepala nggak cuma ditaati, tapi kepala itu dijadikan korban. Berkorban lebih besar. Nah inilah yang diajarkan. Maka ketika Allah Tritunggal memperkenalkan diri, Allah Tritunggal memperkenalkan diri sebagai tiga pribadi yang ketika pribadi satu disorot, pribadi yang lain yang diangkat. Misalnya dalam keluarga ketika suami jadi sorotan, dialah kepala. Suami memberikan kemuliaan kepada istri, mengatakan tanpa dia saya nggak ada apa-apanya gitu. Dan istri nggak jadi GR mengatakan benar juga ya, kenapa lu yang kepala ya? Heran gitu, saya mau kudeta gitu kan, enggak. Tapi mengatakan saya bisa berfungsi jadi istri yang baik karena dicintai oleh suamiku. Nah ini relasi yang bagus. Merayunya bukan merayu pura-pura gitu ya. Kamu perempuan paling cantik sedunia, nggak mungkin lah gitu ya. Ada yang lebih cantik pasti. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kamu adalah orang terpenting bagi saya. Dan perempuan mengatakan saya jadi terpenting bagi kamu karena kamu tahu mencintai saya kok. Nah ini ya namanya relasi kasih. Kasih tidak mengenal keperluan untuk emansipasi. Karena di dalam kasih kekepalaan itu tidak jadi opresif. Allah Tritunggal memperkenalkan itu. Jadi kepala tidak menekan yang bawah. Sehingga menjadi kepala di dalam kasih adalah menjadi kepala di dalam kerelaan berkorban. Dan yang dikepalai oleh kepala sedemikian tidak merasa sedang ditekan. Saudara, satu ukuran bagi seorang pemimpin yang baik adalah tanya sama bawahannya, kamu merasa ditekan nggak? Kalau saudara bilang di GRII gimana? Pak Tong dan rekan-rekan hamba Tuhan. Kalau saudara tanya saya ya, Pak Tong menekan nggak? Saya bilang enggak. Kenapa enggak? Saya enggak pernah merasa ditekan. Saya enggak pernah merasa diintimidasi. Mesti begini, begini, begini. Kalau enggak saya marah sama kamu. Kadang-kadang Pak Tong ngomong sangat keras. Tapi di dalam relasi personal dia sangat memberi toleransi. Dia sabar loh. Maksudnya sabar untuk menunggu kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Jadi saudara, kepemimpinan yang baik itu kepemimpinan yang akan belajar lagi dari relasi Tritunggal. Maka sekali lagi ya, emansipasi bukan berarti kesetaraan di dalam segala aspek. Pokoknya kalau satu begini yang lain harus sama. Yang satu ditinggikan yang lain harus sama. Enggak begitu. Dan ini kita pahami dari Tritunggal. Nah itu sebabnya di dalam konsep dari Walter Brueggemann, kerajaan Allah dibawa sebagai kerajaan emansipatoris yang meninggikan yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara sang kepala merendahkan diri. Yang jadi kepala menurunkan dirinya setara dengan yang dia mau angkat. Apakah berhenti di situ? Tidak. Dia angkat kita untuk menjadi sama dengan dia. Tapi saudara, sama dengan Kristus itu enaknya apa ya? Apakah sama dengan Kristus itu enak karena kita bisa memerintah? Ada satu orang anak sekolah minggu tanya ini ketika selesai sesi sekolah minggu. Saya mengatakan bahwa di dalam Kristus kita semua akan diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi raja bersama dengan dia. Menjadi raja, iya. Nah ini nanti yang feminis akan tanya, terus perempuan gimana? Kok nggak raja dan ratu? Harusnya setara, emansipatoris. Engkau adalah anak-anak Allah, engkau akan jadi raja dan ratu gitu ya. Kenapa kita kedua ya? Kenapa nggak pertama? Oke, kita jadi anak-anak Allah, kita jadi ratu dan raja. Sudah puas gitu ya? Nggak harus begitu. Nggak harus tambahin ratu. Nggak harus tambahin ratu. Kalau begitu kita gunanya apa? Saudara jangan lupa ya, Tritunggal itu 3 pribadi tapi satu substansi. Kalau ada 2 mau jadi sama, itu nggak satu substansi. Nggak ada satu kesatuan. Ketika dikatakan kita ini anak-anak Allah, maka kita adalah raja dan ratu. Berarti ada 2, laki-laki dan perempuan sama-sama memimpin. Tapi di sini ditekankan laki-laki yang memimpin. Laki-laki adalah kepala. Dan perempuan setara dengan kepala sebagai penolong. Penolong nggak lebih rendah. Kadang-kadang kita salah ngerti ini sih ya, rusuk. Rusuk itu adalah salah satu tulang, plek diputusin. Jadi Adam tulangnya kurang waktu dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 1 loh yang kiri. Nah ini tandanya kamu sudah menemukan tulang rusuk. Ada orang bercanda begitu kan waktu mau nikah. Dia bilang, saya besok mau nikah Pak, tapi sampai malam masih rusuknya lengkap. Jangan-jangan bukan dia gitu. Rusukku harus hilang 1. Saya ingatkan, kamu bukan Adam, namanya aja beda. Dan kayaknya kamu bukan manusia pertama, sehingga istrimu nggak diambil dari rusukmu. Tapi saudara, rusuk itu bukan bagian tubuh tulang 1 dikeluarin ya. Rusuk itu sisi. Ini simbolik sebenarnya. Waktu Salomo bikin bait suci, dikatakan Tuhan mengatakan sisinya itu dijadikan tempat untuk simpan barang. Sisinya bait suci itu pakai kata rusuk.
Jadi rusuknya bait suci untuk simpan barang. Rusuknya bait suci. Dan Salomo membangun tempat penyimpanan itu di seluruh pinggir sisi, bukan cuma satu aspek. Jadi rusuk itu seluruh sisi, side. Hawa diambil dari sisinya Adam, artinya adalah Adam jadi separuh gara-gara Hawa. Intinya lagi adalah Adam dan Hawa tidak berada di dalam relasi tinggi atau rendah. Keduanya setara. Tapi yang setara tidak berarti semua harus jadi kepala, ngerti ya? Karena jadi kepala tidak membuat seseorang secara substansial jadi lebih penting. Enggak. Maka kesetaraan ini adalah kesetaraan di dalam kasih. Saudara, di dunia ini memang relasi tinggi rendah, hierarkikal itu potensi bikin opresi. Penekanan selalu terjadi di sini. Yang memimpin selalu menindas yang di bawah. Ini fakta yang kita sedih sekali lihat. Tapi jangan pikir bahwa di dalam Tuhan juga begitu. Enggak. Maka kita tidak perlu merubah bahasa, misalnya raja dan ratu, kita adalah raja dan ratu di dalam Tuhan. Yang raja satu, tetapi pendamping raja tidak lebih rendah dari raja. Dan ini lebih indah ya, ada satu dan ada temannya. Bukan dua-dua menangani sendiri. Kalau raja dan ratu, kesannya dua-duanya punya kepemimpinan yang terpisah satu sama lain. Satu menangani apa, satu menangani apa. Tuhan tidak berniat untuk menjadikan ada dua equal yang sama-sama memerintah di aspek yang berbeda. Tuhan menginginkan bahwa sang raja ini memerintah dan dia nggak mungkin memerintah kecuali didampingi oleh ratu gitu, oleh pasangannya. Ini yang mau ditekankan sebenarnya. Maka sekali lagi relasi emansipasi harus belajar dari Tritunggal, di mana yang menjadi kepala memberikan ruang bagi yang lain. Kenapa satu kepala? Karena satu kepala ini akan membagi kemuliaan bagi yang dikepalai. Yang dikepalai dimuliakan oleh sang kepala. Kenapa cuma laki-laki raja? Kenapa perempuan juga nggak jadi ratu? Karena kemuliaan perempuan ditinggikan oleh sang raja, yaitu laki-laki. Jauh lebih penting daripada kalau dia punya dalam dirinya sendiri. Kalau perempuan punya kemuliaan dalam dirinya sendiri, maka kemuliaan itu bukan kemuliaan relasional dan kasih. Tuhan punya kemuliaan yang dia bagi ke kita. Bukan kita mulia sendiri kan? Allah kemuliaannya sendiri, kita sendiri, enggak. Tapi Allah membagi kemuliaannya kepada kita. Demikian juga Tritunggal, satu kemuliaan. Bukan Bapa punya kemuliaan sendiri, Yesus kemuliaan sendiri, Roh Kudus kemuliaan sendiri. Ini nanti tiga Allah, bukan satu Allah. Satu Allah yang berbagi kemuliaan, yang saling memberi kemuliaan. Nah itu sebabnya, kenapa kepala keluarga cuma laki-laki? Karena perempuan ditinggikan oleh kepala ini. Bukan harus jadi kepala baru. Kepala baru mengisyaratkan ada dua kekepalaan yang tidak saling relasional. Nah ini ya, jadi relasi di dalam substansi yang satu dan tiga pribadi yang beda. Ini yang kita pelajari. Allah itu satu Allah. Tapi tiga relasi, tiga pribadi. Nah demikian juga manusia mau satu dengan Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan. Tapi kita punya pribadi yang beda, yang sekarang ditinggikan oleh Tuhan. Nah ini yang kita bisa lihat, maka kita perlu lihat substansi Allah di dalam Tritunggalnya. Ini udah masuk ke pilar ketiga ya kalau tadi rencana kita. Jadi yang ketiga adalah Allah itu adalah Tritunggal adanya, dan ini yang kita bisa pelajari. Sekarang yang keempat, aplikasinya. Bagaimana kita mengaplikasikan doktrin Tritunggal di dalam kehidupan antar manusia. Kalau tadi kan berkait dengan Tuhan juga. Sekarang bagaimana kita memahami doktrin Tritunggal, lalu kita coba terapkan di dalam relasi kasih antar manusia. Yang pertama adalah saudara dan saya bisa belajar dari Tritunggal bahwa kasih menyebabkan adanya peran dan adanya tindakan. Karena Tuhan mencintai maka dia bertindak. Karena Tuhan bertindak maka peran dia di dalam tindakan itu menjadi nyata. Nah saudara, ini penting untuk kita pahami, karena waktu kita mengatasnamakan cinta kasih, maka saudara dan saya akan mengerti untuk mengidentifikasi peran. Cinta kasih mengharuskan kita untuk mengidentifikasi peran. Kalau enggak, cinta kasih akan diekspresikan dengan cara yang ngawur dan salah. Misalnya, ketika saudara berelasi sebagai suami kepada istri, saudara mendeteksi peran saudara sebagai suami, dan saudara akan mengekspresikan identitas saudara dengan kasih sebagai suami. Jadi kenapa mencintai? Karena saya manusia. Kenapa mencintai sebagai suami? Karena saya seorang suami. Dan seorang suami tidak akan mengekspresikan cinta suami kepada semua orang. Kalau dikatakan Tuhan menginginkan saya mencintai semua, bukan cuma istri. Wah ini ngawur. Makanya saya bisa punya banyak pasangan. Ketahuan misalnya punya banyak gundik. Ada orang tanya ke Pak Tong, Salomo punya 1000 istri. Pak Tong langsung deteksi rencana busuknya. Lu mau berapa? Gitu ya. Kamu mau berapa? Oh masa saya nggak boleh, Salomo aja boleh. Nah ini bukan kasih. Lalu orang juga mengatakan, ini benar-benar terjadi ya. Ada orang konseling mengatakan, aduh suami saya sudah nggak setia sama saya. Alasan dia adalah karena dia punya kasih yang besar, nggak cukup untuk didominasi satu orang. Cinta dia terlalu besar sehingga diberikan kepada banyak perempuan. Ini ngawur, itu bukan cinta, itu egois, itu sifat egois paling tinggi ya. Nggak cinta itu. Nah terus gimana dong mengerti cinta? Cinta harus diekspresikan cinta adalah gerakan untuk kita mengekspresikan identitas.
peran. Karena Allah itu pencipta, maka dia mencipta. Tapi dia mencipta dengan kasih. Gitu ya. Karena saya adalah suami, maka saya memposisikan diri saya sebagai suami. Namun saya memposisikan diri di dalam cinta kepada istri. Kenapa engkau mencintai istrimu? Karena saya suaminya. Apakah engkau mencintai perempuan lain dengan cara yang sama? Enggak sama sekali. Berarti kamu enggak mencintai siapapun selain istrimu. Saya mencintai semua orang di dalam peran yang Tuhan percayakan kepada diriku dalam relasi dengan mereka. Maka saudara, bolehkah saya punya cinta kepada istri dan juga cinta kasih kepada persahabatan? Boleh dong. Tetapi deteksi dengan benar bagaimana engkau bersikap di dalam persahabatan, sehingga sikapmu itu digerakkan oleh kasih. Kasih menggerakkan sikap, bukan sikap mengatasnamakan kasih ya. Saya memperhatikan kamu, saya mengasihi kamu, saya mempedulikan kamu dengan kasih yang berlebihan sebagai seorang teman. Itu bukan sesuatu yang baik. Kenapa bukan sesuatu yang baik? Karena kita lupa batasan antara memposisikan diri sebagai teman dengan memposisikan diri sebagai pasangan misalnya. Saya kadang-kadang gak ngerti ya, orang muda seringkali menyukai relasi yang gak jelas. Ini teman apa bukan teman? Itu bukan kasih ya. Saudara sedang memanipulasi kasih untuk sebuah relasi yang gak jelas. Jadi kamu apa bagi saya? Oh ya, dibilang pacar bukan, tapi dibilang teman lebih. Jadi kamu lebih dari teman tapi kurang dari pacar. Ini namanya mencar. Teman pacar gitu ya. Kamu adalah mencarku. You are my mencar forever. Nggak bisa loh. Tegas. Saya temanmu bukan pacar. Saya pacarmu bukan teman. Saya suamimu bukan teman. Saya temanmu bukan suami. Saya temanmu bukan istri. Saya istrimu bukan teman. Nah, itu jelas. Maka saudara berperan tapi digerakkan kasih. Bukan mengatasnamakan kasih lalu mengekspresikan dengan ngawur. Kalau memang teman, kenapa ekspresimu melampaui teman? Ya karena aku mencintai lebih daripada orang lain mencintai. Nggak bisa. Itu omong kosong, itu memanipulasi kasih. Jadi saudara, kasih itu adalah ekspresi yang paling sering dimanipulasi. Dan ini yang Schwabel katakan sebagai problem. Quasi-religious feeling. Quasi-religious. Quasi-Christian love. Sesuatu yang kayak Kristen tapi bukan. Maka contoh tadi itu yang saya beberkan, ini ada kasus. Bukan kasus di jemaat kita, bukan kasus yang saya tangani. Cuma ada orang sharing, bisa loh ada kayak begini. Jadi sang istri sedih sekali, suamiku ternyata punya banyak orang lain yang dia cintai. Lalu saya marah sama dia, saya tanya, kenapa kamu lakukan itu? Jawabannya adalah, karena aku cintanya besar. Nggak cukup untuk disalurkan ke satu. Aku cinta banyak, nggak bisa tahan, cintaku begitu limpah. Itu memanipulasi cinta, itu bukan cinta, itu perasaan abstrak, itu perasaan egois, itu mungkin hawa nafsu berlebihan untuk seks, yang akhirnya diekspresikan kemana-mana. Freud mengingatkan bahwa cinta kasih kadang-kadang adalah nama yang terlalu baik untuk mengatakan hawa nafsu seksual. Jadi ya, untungnya hamba Tuhan yang menangani bilang ke suami ibu, itu bukan cinta, itu gatel. Gitu ya. Nah jadi saudara, cinta kasih nggak bisa melepaskan diri dari peran. Siapa engkau? Presiden. Karena dia presiden, bertindak membuat kebijakan. Namun presiden Kristen akan membuat kebijakan itu atas kasih. Jadi orang yang mengasihi tidak dilepaskan dari kewajiban untuk menjalankan perannya ya. Jangan lupa di dalam rencana keselamatan Tuhan ada peran Bapa yang mengutus Kristus menjadi manusia, Kristus menjalankan peran dia, Roh Kudus menjalankan peran, namun ketiganya menjalankan karena kasih. Kasih antar pribadi dan kasih yang diekspresikan kepada umat. Jadi kasih dan peran adalah sesuatu yang relasinya harus jelas. Karena saya orang Kristen, maka saya berperan dalam kasih. Nah itu yang harus jelas. Bukan membuat kasih menjadi alasan untuk apapun. Itu tidak tepat. Maka ini poin pertama. Peran dijalankan dalam kasih. Sehingga saudara tahu bagaimana mempunyai relasi kasih di dalam peran yang saudara sedang jalankan. Batasi peran dan ekspresikan kasih di dalam peran. Ini akan menjadikan kasih saudara kasih yang tulus. Kasih yang akan membuat saudara belajar gitu ya. Kemudian poin kedua, mencintai di dalam mengenal Tritunggal membuat kita merefleksikan diri untuk mencintai kembali. Jadi waktu saudara mencintai bukan karena saudara sudah punya sumber cinta di dalam diri. Saudara mencintai karena saudara belajar keindahan cinta kasih. Itu sebabnya paling utama di dalam kehidupan Kristen adalah cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan menggerakkan saya untuk mempunyai kesenangan. Kesenangan apa? Kesenangan karena sudah dicintai Tuhan. Maka seperti yang dikatakan oleh karena saya lupa namanya, oleh teolog yang tadi saya kutip, nanti saya ingat lagi belakangan. Dikatakan bahwa ketika engkau, William Donovan, ketika engkau mengekspresikan teologi, engkau mengekspresikan kondisi dicintai dan mencintai. Jadi bukan faith seeking understanding, tapi love seeking articulation. Saya sedang mencoba menjabarkan apa yang saya nikmati dari Tuhan.
Di dalam pengertian teolog bernama Johann Bavinck, dia mengatakan bahwa cinta kasih dan relasi itu adalah cinta kasih yang berkait. Karena ada kasih, maka saya berkomunikasi. Dan karena saya berkomunikasi di dalam percakapan, maka saya bertumbuh. Karena saya bercakap-cakap dengan pribadi di luar saya yang lebih dulu punya cinta kasih. Nah, Karl Barth mengingatkan ya, Bavinck banyak ambil juga dari Barth ternyata. Dan salah satu yang diambil adalah kalau saudara tidak bertuhan, maka saudara sedang bercakap-cakap dengan diri, tapi mengatasnamakan Tuhan. Kita menyeret Tuhan jadi manusia, lalu kita mengekspresikan tentang Tuhan berdasarkan ide kita, bukan berdasarkan firman. Nah, ini berarti kita sedang bercakap-cakap dengan diri ya, bukan dengan Tuhan. Tapi saudara nggak bisa bertumbuh kalau saudara tidak menikmati cinta Tuhan. Maka yang paling utama dari relasi Kristen adalah mengenal cinta Tuhan. Mengenal itu bukan mengenal karena bisa mendeskripsikan. Mengenal itu adalah mengenal. Karena menikmati, sekarang saya coba jelaskan. Sama seperti kalau saudara minum kopi misalnya, contoh ya. Setelah minum kopi diminta jelaskan rasanya. Itu sesuatu yang saudara jelaskan setelah saudara minum. Bukan sesuatu yang saudara tafsirkan dulu baru saudara mau cicipin gitu ya. Seringkali saya kurang ngerti rasa kopi sehingga ketika ada orang ahli kopi bilang, ini Pak, ini ada rasa fruitinya. Lalu saya minum, iya ada rasa fruity. Meskipun saya nggak tahu ini apa fruity bukan. Nah tapi orang yang ngerti kopi akan minum dulu baru dia deskripsikan rasanya. Nah saya yang nggak ngerti kopi seperti orang ahli kopi akan minum kopi dan waktu disuruh mendeskripsikan, saya perlu belajar untuk mendeskripsikan. Ini rasanya agak-agak apa ya? Nanti dia yang akan tolong saya. Ini rasanya agak begini bukan? Oh iya benar. Agak ada rasa ini enggak? Ini rasa ini apa artinya? Rasa kayak begini, begini, begini. Nah pakai analogi, pakai contoh. Akhirnya saya ngerti. Oh kopi yang saya minum ternyata ada rasa earthy, ada rasa fruity, ada rasa acidity-nya tinggi dan apapun itulah namanya. Baru kemudian saya bisa mengekspresikan. Tapi bukan berarti setelah saya mampu mengekspresikan baru saya cicipi. Terbalik. Saya sudah minum dulu kopinya, tapi saya kurang ngerti bagaimana mengekspresikan. Akhirnya teman yang ngerti kopi yang membantu saya mengekspresikan. Demikian juga dengan teologi. Teologi itu tidak bikin orang mencintai Tuhan. Teologi itu membantu orang mendeskripsikan yang dia sudah alami karena Injil. Ini tugas teolog. Tugas teolog itu menolong saudara mengerti apa yang saudara sudah alami. Tahu nggak ini yang sudah engkau alami? Makanya teologi menyenangkan. Sama seperti kalau orang minum kopi, adalah menyenangkan untuk ada bantuan mendeteksi rasa kopi. Sama ya, teologi membantu kita mendeteksi rasa dicintai Tuhan. Apa sih rasanya dicintai Tuhan? Aduh, saya nggak bisa ngerti gimana mengekspresikan. Ini saya bantu. Apakah kamu merasa ada kesetiaan karena Tuhan berjanji? Iya itu ada. Apakah kamu merasa orang hina yang tetap dicintai meskipun hina? Iya ada loh, ada. Aspek-aspek ini membantu kita mengerti Tuhan. Jadi teologi membantu kita mengerti apa yang kita sudah alami. Pengalaman kita itu pengalaman sebelum pemahaman. Saudara, ini mungkin sesuatu yang agak kontroversial, tapi Jonathan Edwards ada di situ loh. Dia punya pengertian religious affection sebagai sesuatu yang ada dulu sebelum penjelasan. Oh jadi penjelasan nggak penting, penjelasan penting. Tetapi penjelasan nggak berguna kecuali ada pengalaman. Bagaimana menjelaskan sesuatu yang nggak pernah dialami? Ini yang Edwards tanya. Kalau kamu ingin berteologi sebelum mengalami, itu seperti memberikan penjelasan tentang rasa madu kepada orang yang nggak pernah makan madu. Gimana rasa madu? Ada manis-manis gitu. Manis itu apa? Udah pernah minum madu belum? Belum, ya nggak bisa. Tapi kalau orang sudah cicipi madu, kita bantu dia. Ada rasa ini nggak? Iya ada. Nah itu ya kayak rasa kopi tadi. Demikian orang yang sudah mencicipi cinta Tuhan. Dia sudah mengerti dia dicintai oleh Tuhan, tetapi dia belum bisa mengartikulasikan dengan limpah. Nah maka ketika orang sudah punya pengalaman dicintai Tuhan, lalu dia belajar teologi. Ini seperti orang yang diajar untuk memahami apa yang sudah dia alami. Dan makin dia memahami apa yang sudah dialami, dia makin berlimpah. Dia mengatakan, oh kalau begini caranya, aku ingin belajar lebih lagi. Kenapa? Karena makin saya belajar, makin saya mengerti apa yang saya sudah alami. Pengalaman yang sudah saya jalankan, itu yang menolong saya menikmati teologi. Nah maka saudara jangan berteologi, kecuali saudara berteologi dengan refleksi. Merenungkan apa yang saya sudah nikmati dari Tuhan. Termasuk sekarang ya. Saudara dengar begitu banyak penjelasan, saudara menjadi menyadari, iya ya Tuhan kayak begitu ya. Kayak tadi misalnya, Tuhan itu emansipatoris sifatnya, kerajaannya. Mengangkat yang rendah jadi setara. Saudara jadi sadar, iya lo benar. Saya juga nggak sadar, tapi sekarang saya sadar bahwa saya sebenarnya rendah tapi sudah diangkat. Saya sih sudah tahu itu, cuma nggak ngerti. Kadang-kadang teologi seperti itu dampaknya. Ada seorang ibu yang sudah lanjut usia ya, sudah senior, mengatakan kepada saya senang dengar khotbah di tempat ini. Saya tanya kenapa? Karena bikin saya jadi ngerti apa yang saya sudah alami. Wah ini bikin saya sadar kenapa orang senior bisa menikmati teologi. Kadang-kadang kita meremehkan orang senior ya, dengan mengatakan nenek-nenek juga tahu. Seringkali kita mengatakan kalimat itu ya. Ini daun hijau, nenek-nenek juga tahu.
Ini bunga wangi, nenek-nenek juga tahu. Jadi nenek-nenek diremehkan karena pengetahuannya dianggap standar. Nenek-nenek bisa marah. Nanti nenek-nenek demo dengan mengatakan mari adu pengertian gitu ya. Nah kenapa ya ada beberapa nenek-nenek yang sharing menikmati khotbah-khotbah yang disampaikan di sini. Apa persamaan nenek-nenek dengan anak muda? Ruth, saya nanya ke anak muda bukan nenek. Apa persamaannya? Atau siapa? Loren? Sama-sama manusia, sama-sama gambar Allah, Pak. Oke, jawaban terlalu luas ya, nggak terlalu menolong. Persamaan nenek-nenek dengan anak muda adalah sama-sama dicerahkan dengan khotbah yang sulit. Kok bisa? Iya, karena anak muda punya pikiran yang cepat nangkep, sedangkan nenek-nenek punya pengalaman yang bisa diartikulasikan. Jadi waktu khotbah yang katanya sulit itu diekspresikan, nenek-nenek bilang ini seperti kristalisasi pengalamanku dengan Tuhan. Aku sudah jalan ini puluhan tahun, cuma aku nggak ngerti gimana ekspresikannya. Tapi khotbah teologi yang dalam membantu saya mengekspresikan itu. Nah ini menolong ya. Saudara mungkin kaget kalau dengar teolog-teolog yang dalam itu sebenarnya adalah pendeta yang sering khotbah kepada orang lansia. Karl Barth sering khotbah sama lansia. Lalu saudara berpikir, lansia bisa ngerti Barth gitu ya. Mahasiswa teologi nggak bisa loh. Anak muda punya pikiran jernih ya. Jadi diminta berpikir abstrak cepat sekali. Sedangkan orang lanjut usia punya pengalaman yang panjang. Sehingga mengekspresikan pengalaman mereka di dalam kesimpulan itu akan menyenangkan. Makanya lansia dan anak muda cocok dengar khotbah di Reform. Orang yang di tengah usia tengah gimana? Tetap cocok lah, jangan singkirkan mereka. Kita emansipatoris kan, jadi mereka yang rendah kita samakan dengan kita, gitu ya. Oke, jadi saudara sekalian kita belajar untuk mengerti bahwa ketika Tuhan menyatakan diri, menyatakan kerajaannya, Dia mengangkat kita dan kita sadar, saya ini orang rendah yang diangkat loh. Saya baru nyadar sekarang setelah engkau bicarakan. Makanya teologi itu punya aspek seperti ini ya. Teologi itu seperti membangkitkan memori kita bersama dengan Tuhan. Ini dikatakan oleh Jungel, misalnya Eberhard Jungel mengatakan bahwa memori kita dengan Tuhan itu adalah memori Tuhan dengan kita juga. Saudara mengingat perjalanan saudara dengan Tuhan, Tuhan juga mengingatnya dan Tuhan berbagi ingatan Dia untuk membuat kita teguh di dalam Tuhan. Tuhan membagi fakta bahwa Dia mengingat kita dan itu ingatan yang menguatkan kita gitu. Jadi ingatan akan perjalanan kita dengan Tuhan itu disimpulkan di dalam teologi dan ketika teologi disampaikan membuat kita sadar, oh ini toh ternyata yang saya alami selama ini. Perlu nggak pengetahuan? Perlu. Sebagai apa? Sebagai artikulasi dari dicintai. Saya dicintai Tuhan, maka saya bisa berteologi. Nah maka saudara, hal paling penting adalah saya sendiri menikmati relasi dicintai Tuhan. Kalau nggak akan ada ekspresi keluar mencintai. Apa yang utama yang saya dapat dari mencintai Tuhan? Yang paling utama yang didapat dari mencintai Tuhan adalah saudara menemukan bahwa esensi Tuhan itu relasional. Nah ini dari Schwabel. Di dalam artikelnya Schwabel mengatakan, saya ini ingin bukan cuma kenal Tuhan, saya ingin satu dengan Tuhan. Dan waktu saya cari diri Tuhan yang paling dalam yang saya bisa tahu, ternyata diri Tuhan itu relasional. Ternyata Dia adalah kasih. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes, Allah adalah kasih. Maka ketika saya makin terlibat di dalam Tuhan, saya dilibatkan di dalam komunitas mencintai. Maka dari sini saudara jadi menyadari bahwa kalau saya disuruh mencintai orang lain, berarti saya disuruh untuk mencintai di dalam komunitas. Saya mencintai dengan target. Ini bukan cuma sekadar mencintai perasaan sensitif, perasaan sensible feeling gitu ya. Cuma semacam sense. Apa itu cinta? Perasaan menyenangkan di dalam diri. Bukan. Cinta diwujudkan dengan membangun komunitas yang menerima orang lain ke dalamnya. Itu cinta. Cinta bukan tindakan individual. Karena ketika saudara mengatakan Allah adalah kasih, Allah bukan satu individu. Allah 3 individu. Allah 3 persons. Jadi kalau Allah itu 3 persons tapi satu substansi, maka kita sedang dilibatkan ke dalam diri Allah yang satu dengan sempurna karena mencintai. Tetapi ada multiple persons, 3 pribadi yang saling mencintai. Dengan demikian, saudara dan saya belajar untuk mengaplikasikan kasih Tuhan dengan membentuk komunitas. Nah ini yang seringkali kita salah ngerti ya. Jadi apa itu mencintai? Mencintai itu berarti aku secara pribadi terima orang lain. Betul. Tapi setelah itu, saudara punya orang lain yang saudara cintai. Saudara berdua akan melibatkan orang lain lagi menjadi ada 3 sekarang. Lalu setelah 3 menikmati Tuhan, kita bilang kita mau ada relasi pertemanan yang lebih luas dari ini. Itu sebabnya relasi cinta adalah relasi membangun komunitas. Bukan relasi yang kita miliki sebagai individu untuk diberikan kepada individu lain saja. Ini relasi cinta yang akhirnya berujung kepada cinta egois. Aku punya teman yang menyenangkan aku punya komunitas yang bikin aku seger, bikin aku senang, bikin aku bahagia di situ. Tetapi tidak melimpah keluar. Nah maka waktu saudara mencintai Allah karena Allah lebih dulu mencintai, saudara sadar, saudara sedang diajak ke dalam diri Allah yang esensinya adalah kasih. Allah adalah kasih.
Allah adalah Allah yang ada komunitas pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Allah mengundang kita untuk melakukan hal yang sama. Nah, maka Allah Tritunggal nggak bisa dipahami kecuali kita tahu ada pengantara antara Dia dan kita yang jadi manusia. Jadi komunitas pribadi Allah dan komunitas pribadi manusia disatukan oleh satu pribadi yang sekaligus Allah, sekaligus manusia, yaitu Kristus. Nah, ini peran Kristus di dalam pengertian Tritunggal. Kristus adalah yang membawa pengertian Tritunggal untuk kita alami. Hanya karena Dia datang, maka kita jadi satu dengan Allah Tritunggal. Maka kita berbagian di dalam menikmati relasi Trinitarian. Saudara jadi anak karena Dia adalah anak yang dengan Dia saudara satu. Saya satu dengan sang anak, gimana caranya? Lewat pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara, keselamatan kita itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menjadikan kita satu dengan Kristus. Dan karena kita satu dengan Kristus, maka kita bisa menjadi anak yang berelasi dengan Bapa. Itu sebabnya kalau kita doakan, kita doa di dalam relasi Trinitarian. Doa bukan kepada Allah Tritunggal, tapi doa kepada Bapa di dalam nama Yesus oleh dorongan Roh Kudus. Jadi Tritunggalnya masuk, bukan Tritunggal itu bukan di luar kita. Oh, saya berdoa kepada Allah Tritunggal. Enggak, tapi saya dilibatkan di dalam Tritunggal sehingga aku menjadi seperti anak yang berdoa kepada Sang Bapa dengan pertolongan Roh Kudus. Itu sebabnya ya ketika kita berdoa kita mengatakan Bapa, bukan ya Allah Tritunggal. Enggak ada yang doa gitu kan ya. Ayo mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami bersyukur kepadamu ya Allah Tritunggal, bahwa Engkau ya Allah Tritunggal menolong kami. Enggak kan? Saudara bilang Bapa. Kenapa? Karena relasi Tritunggal sekarang bukan dipertontonkan di depan kita, tapi kita sekarang dilibatkan ke dalamnya. Saudara bukan penonton Allah Tritunggal. Saudara adalah bagian dari relasi Trinitarian. Wah, keterlaluan Pak. Enggak mungkin, enggak boleh. Saya terlalu hina, saya manusia, saya cuma ciptaan. Saya tidak bisa berbagian di dalam relasi Tritunggal. Tapi Yesus sudah mengatakan, kalau engkau tidak berbagian di dalam relasi Tritunggal, maka aku nggak perlu datang. Kalau engkau memang tidak dimaksudkan untuk berbagian di dalam relasi Tritunggal, ya ngapain aku datang? Aku datang justru supaya engkau memiliki Bapa yang sama dengan aku. Aku datang supaya engkau berbagian di dalam aku, dan karena engkau berbagian di dalam aku, engkau menjadi anak. Nah, ini yang sebenarnya Tuhan mau bagikan. Jadi saudara, doa kepada Allah adalah doa kepada Bapa karena kita satu dengan Kristus oleh karena Roh Kudus. Nah, itu doa Tritunggal, bukan doa kepada Allah Tritunggal. Ada yang ajarkan kalau doa itu harus seimbang. Nah, ini lagi-lagi hierarkikal ya, bukan emansipatoris pengertian dari Tuhan. Doa itu harus kepada Allah Tritunggal harus seimbang. Kalau pagi kepada Bapa, siang kepada Anak, sore kepada Roh Kudus. Besok harus ganti supaya enggak Bapa pagi terus. Nanti dia iri loh, kapan aku siang. Jadi sekali-sekali rubah. Pagi-pagi doa kepada Anak, siang kepada Bapa, sore kepada Roh Kudus. Lalu di switch lagi, masa Roh Kudus sore terus terakhir. Besoknya doa kepada Roh Kudus pagi, doa kepada Yesus siang, doa kepada Allah Bapa malam. Enggak gitu. Saudara, setiap doa kepada Bapa. Loh, kapan doa sama Yesus? Engkau sedang bersatu dengan Dia, makanya boleh doa. Terus Roh Kudus gimana? Roh Kuduslah alasan kamu satu dengan Kristus. Lihat ya, peran Roh Kudus, peran Allah Tritunggal bukan satu peran dibagi-bagi bersama sama tiga pribadi kan. Satu peran ditekankan kepada satu pribadi, namun pribadi yang lain berbagian. Doa kepada siapa? Kepada Bapa. Berarti bukan Trinitarian, Trinitarian. Karena engkau berdoa kepada Bapa oleh sebab kamu satu dengan Kristus. Oleh karena Roh Kudus. Nah, itu yang penting untuk kita pahami. Allah Tritunggal adalah Allah yang miliki peran yang secara penekanan beda, namun secara karya nggak pernah lepas satu dengan lain. Nah, maka saudara, kita bisa belajar mengasihi karena kita dilibatkan di dalam relasi Tritunggal. Waktu kita diajak mengenal Tuhan, kita bukan cuma diajak mengenal Tuhan, tapi kita dilibatkan di dalam relasi kasih yang Allah sudah miliki dari kekekalan. Ini melampaui ajaran agama manapun kan. Mana ada agama mengajarkan kita berelasi di dalam Allah yang sifatnya relasional dan satu. Allah relasional di dalam ilah-ilah dari Yunani kuno banyak, ada banyak dewa-dewa. Tapi nggak satu secara substansi, nggak satu secara kehendak, nggak satu secara kasih. Tapi di dalam kekristenan kita diperkenalkan kepada Allah yang mengundang kita berbagian di dalam relasi Tritunggal karena kesatuan dengan Sang Anak. Lalu yang terakhir, kita juga menikmati relasi Tritunggal di dalam konsep perjanjian. Perjanjian itu apa? Perjanjian berarti saudara dan saya itu punya target. Bukan cuma bikin komunitas bagus untuk nanti kemudian orang lain bisa berbagian. Tapi kita punya target, yaitu ciptaan yang baru. Langit dan bumi yang baru. Allah Tritunggal bekerja sampai ciptaan yang baru tiba. Gunanya ciptaan baru itu apa? Supaya komunitas yang baru nanti bukan cuma komunitas Tritunggal, tapi komunitas Tritunggal yang sudah dibagi ke ciptaan. Nah, ini loh, view eskatologis yang tepat bagi saya ya, dari Alkitab. Karena view eskatologisnya adalah view melibatkan kita di dalam relasi Tritunggal dan melibatkan seluruh ciptaan juga di dalam relasi Tritunggal.
Kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, maka kesempurnaan langit dan bumi yang baru adalah pekerjaan Roh Kudus, di mana kita semua boleh berbagian terlibat di dalamnya. Jadi saudara dan saya berbagian di dalam rancangan Tuhan untuk menyediakan tempat di mana Allah Tritunggal memamerkan kasih-Nya mengalir keluar ke non Allah. Allah memamerkan kasih-Nya keluar dirinya sehingga kena kepada ciptaan, sehingga ciptaan berbagian dengan Dia dengan sempurna. Pada waktu langit dan bumi baru ini dinyatakan, semua itu akan bersifat sakramental. Ini menurut John Paul Kinghorn. Semua itu akan bersifat sakramen. Semua akan bersifat suci. Semua akan bersifat melambangkan kehadiran Tuhan. Nah, ini yang sangat indah dan menarik di dalam pengharapan kita ke depan. Lalu apa yang kita harus aplikasikan di dalam mengharapkan langit dan bumi yang baru di dalam Tritunggal? Yang kita aplikasikan adalah bahwa saudara tidak bisa membangun apapun tanpa komitmen kasih. Nah, ini yang saya mau ada pada diri saudara anak-anak muda ya. Saudara ingin bukan cuma mencicipi kasih lalu membagikannya dalam komunitas, tapi saudara ingin menjadikan kasih alasan kenapa saya melakukan semuanya. Kenapa kamu studi? Saya berharap bisa bangun hal yang lebih baik. Umpama kalau kita ambil contoh, saudara belajar sipil, misalnya seperti Yong-Yong ya, sipil. Lalu rencana nanti membangun kota ini, membangun bangunan atau membangun apapun. Kenapa kamu membangun? Ya supaya manusia hidupnya jadi lebih baik. Kenapa kamu peduli orang lain hidupnya lebih baik? Karena aku menjalankan pekerjaanku dengan kasih. Saudara coba belajar studi dengan kasih. Saya mau belajar. Kenapa belajar? Karena aku mau mengasihi. Gimana caranya belajar dengan mengasihi? Apakah waktu lihat buku matanya berbinar-binar? Begitu lihat buku fisika, wow, kamu lebih indah dari kemarin gitu misalnya. Aku makin mencintai engkau, hai fisika. Enggak, mungkin saudara makin bosan sama fisika. Nah, terus apa peran cinta di situ? Ya cinta itu mengharuskan kita mengerjakan yang membosankan demi yang menyenangkan, yaitu cinta. Kalau kecintaan saudara bukan kepada sesama, maka kecintaan saudara nanti akan ada pada aktivitas. Dan mencintai aktivitas itu yang namanya hobi kan. Hobi yang dikerjakan berlebihan itu nggak fruitful sama sekali. Kenapa kamu senang main game sampai lupa waktu melakukan segalanya? Karena ini menyenangkan. Apakah itu lebih menyenangkan daripada mencintai dan dicintai? Kalau iya, maka engkau ada di dalam keadaan kecanduan. Kalau yang saya kerjakan menyenangkan tapi tidak pernah mengalahkan aspek cinta, itu tepat gitu ya. Saudara boleh punya hobi tapi nggak mengalahkan kasih. Aku mencintai sesamaku, aku nggak jadikan sesamaku hobi. Aku mencintai sesamaku lebih dalam dari hobi. Nah, maka ketika saudara memperlakukan kesenangan sebagai kesenangan dan memperlakukan cinta kepada orang lain sebagai cinta yang murni, hidup saudara seimbang. Di sini saudara akan belajar bertekun. Saya nggak suka belajar ini, tapi perlu. Kenapa perlu? Supaya orang dapat berkat. Ini yang kami alami misalnya waktu belajar teologi. Saudara, banyak bagian teologi yang menyenangkan. Waktu saudara baca Calvin itu menyenangkan. Waktu baca teolog-teolog penting menyenangkan karena mereka jenius bukan main. Baca 2 halaman dari buku mereka, saudara langsung minder. Bodoh banget sih saya. Kok dia bisa begitu hebat? Kok pikirannya bisa begitu jenius? Tapi kadang-kadang ada pelajaran membosankan seperti misalnya bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Itu bikin memuntah loh, apalagi tiap minggu kuis. Sepertinya 1 minggu belajar bahasa itu pun gak cukup. Ini sekarang itu cuma salah satu dari banyak mata kuliah. Mata kuliah lain terpaksa diabaikan. Yang menyenangkan diabaikan demi menghafal. Menghafal kata-kata yang gak kita pakai juga dalam pergaulan. Toh nanti juga kalau saya belanja gak pakai bahasa Ibrani, saya gak perlu datang ke penjual lalu mengatakan Bereshit bara Elohim atau apa, gak perlu. Tapi kenapa mesti belajar? Ya didorong oleh keharusan. Kenapa harus? Karena cinta. Sama seperti seorang ayah yang kerja di pekerjaan yang membosankan tapi menghasilkan. Wah, nanti anakku bisa dapat makanan, nanti masa depan dia terpelihara lewat tabungan. Sudahlah, paksa diri kerja. Ini kan aspek cinta kasih sebenarnya. Jadi saudara, Allah Tritunggal menyiapkan langit dan bumi yang baru karena dia mau membagi kasih-Nya dengan sempurna. Dia sudah bagi kasih dengan sempurna, tapi belum secara sempurna hadir. Maka kesempurnaan dan kehadiran dia akan sempurna nanti, dan itu yang dia siapkan. Dia sedang menyiapkan kejutan bahwa cinta dia belum secara sempurna kita terima. Dia mengatakan, tunggu, pada waktu aku memulihkan langit dan bumi, baru engkau akan mengerti apa itu dicintai oleh Allah Tritunggal. Apa itu dilibatkan di dalam relasi Trinitarian. Dan itu nanti. Maka kita juga berjuang melakukan itu. Dan Tuhan itu sangat-sangat penuh cinta kasih. Meskipun baru nanti dia menyatakan relasi Tritunggal untuk kita nikmati dalam langit dan bumi yang baru secara sempurna, tapi dia sudah mulai menyatakannya sekarang. Kita ini sudah terlibat di dalam relasi Tritunggal. Kita bukan baru akan diajak, kita sudah ada di dalam meskipun belum ada tempat untuk mengartikulasikan kesempurnaan kemuliaan Tritunggal. Nanti di langit dan bumi yang baru ada. Maka sekarang juga sama, kita berusaha untuk mencintai dengan belajar membuktikan cinta kasih itu lewat pekerjaan kita. Apa tanda engkau mencintai sesama? Tandanya adalah engkau bekerja bagi mereka.
Kalau mereka lapar, berilah mereka makan. Bagaimana siap memberi makan kalau saya tidak punya penghasilan untuk memberi orang makan? Jika seterumu haus, berilah dia minum. Jika orang lain kurang pakaian, berilah pakaian. Gimana memberi kalau saya nggak punya? Maka saudara dan saya mesti kerja supaya kita bisa menghidupkan bukan cuma diri, tapi juga komunitas kita dengan berkat yang Tuhan salurkan lewat kita. Nah, itu sebabnya tidak mungkin kita bisa menikmati tentang cinta dengan sejati kecuali kita menikmati Tritunggal. Nah, sekarang kesimpulan dari kesimpulan, bagian akhir. Kalau begitu, kenapa doktrin Tritunggal penting? Doktrin Tritunggal yang benar ya, yang akurat. Nah, saya lagi-lagi kutip dari Christoph Schwabel. Schwabel mengatakan apa sih yang salah dengan Sabellianisme, apa yang salah dengan Arianisme, pokoknya doktrin Tritunggal yang salah ya. Dan kesalahan doktrin Tritunggal biasanya adalah menekankan substansi yang satu, melupakan bahwa Allah 3 pribadi. Menekankan Allah 3 pribadi tapi melupakan satu substansi. Pokoknya intinya salah satu dilupakan, jadi bidat. Nah, kenapa disebut bidat? Apa yang salah dengan bidat? Apakah bidat itu cuma sekadar sebutan yang kita berikan karena kita sudah ada di dalam satu tradisi, orang dalam tradisi lain kita bilang bidat? Bukan. Schwabel mengatakan setiap ajaran bidat tentang Tritunggal tidak mampu mengartikulasikan kenikmatan kasih lebih daripada doktrin Tritunggal yang asli. Hanya doktrin Tritunggal yang asli, Allah itu satu substansi yang benar-benar satu substansi. Tapi 3 pribadi, benar-benar 3 individu, 3 pribadi, sama seperti kita banyak pribadi. Hanya doktrin itu yang bisa menjelaskan dengan indah cintanya Tuhan. Itu sebabnya kata Allah adalah kasih tidak bisa ditunjukkan oleh Sabellianisme. Sabellianisme mengajarkan bahwa Allah itu adalah satu, tapi berubah-ubah. Allah itu Bapa. Lalu dia berubah menjadi Sang Kristus ketika waktunya inkarnasi. Kemudian dia berubah jadi Roh Kudus ketika waktunya memanggil gereja. Ini satu Allah yang berubah mode. Ini sulit diterima. Kenapa sulit diterima? Karena kamu percaya Tritunggal versi Athanasius ya. Athanasius ngomong apa kamu terima, sedangkan yang Sabellian katakan kamu tolak. Ini kan masalah isu denominasi kan, makanya kamu bilang bidat. Bukan isu denominasi. Lalu isu apa? Allah yang berubah mode, tidak mungkin Allah yang mengasihi. Kalau Allah cuma satu pribadi yang ganti-ganti, Allah tidak mengasihi dong. Karena cinta Tuhan dinyatakan lewat relasi personal. Kalau Allah itu tidak 3 pribadi, bagaimana mencintai? Lalu bagaimana dengan Arianisme? Kenapa itu tidak bisa mengekspresikan cinta Tuhan? Karena Arianisme mensyaratkan adanya permulaan dari Sang Anak. Sang Bapa memberikan dirinya diulangi oleh Sang Anak di dalam aspek yang lebih rendah. Nah, anak adalah yang lebih rendah dari Sang Bapa. Kalau begitu tidak ada relasi yang sifatnya emansipatoris. Tidak ada. Yang ada adalah relasi hierarkikal, monarkial trinity gitu ya. Bapa yang utama, Yesus dan Roh Kudus lebih rendah dari dia. Ini bukan relasi yang Tuhan mau ajar ke kita loh. Tuhan mau ajarkan relasi di dalam kesetaraan. Ada hierarki di dalam urutan di dalam pekerjaan keselamatan. Kristus tunduk kepada Bapa, Roh Kudus tunduk kepada Kristus di dalam soteriologi, di dalam aspek keselamatan. Tapi dalam diri Allah sendiri tidak ada urutan seperti itu. Nah, ini yang ditekankan dalam doktrin Tritunggal kan. Kesetaraan bukan urutan. Dan karena itu Tuhan mengundang kita untuk ada di dalam keadaan diangkat menjadi setara dengan Dia. Kalau kesetaraan itu kita tidak pahami, maka kita cuma mengerti bahwa Tuhan mengangkat kita di dalam level yang cuma setengah kayak Dia. Kuasi anak, bukan anak benar-benar anak. Nah, itu sebabnya Arianisme yang percaya Yesus itu bukan Allah sejati tidak tepat. Demikian juga Sabellianisme yang mengatakan Allah itu cuma satu pribadi tapi berubah-ubah. Dia adalah Allah Bapa, dia juga berubah jadi Yesus, ini orangnya sama, lalu jadi Roh Kudus, masih orang yang sama. Itu nggak bisa mengekspresikan kasih. Maka Schwabel mengatakan alasan kenapa kita memegang pengakuan iman ortodoks dan menolak bidat, bukan karena mereka salah filosofi, tapi karena mereka salah secara teologis. Apa yang salah dari teologi mereka? Mereka tidak bisa mengekspresikan kepenuhan cinta Allah. Itu ya, hanya doktrin Tritunggal yang diartikulasikan di dalam pengakuan iman kita yang paling mungkin mengekspresikan ini. Ini alasannya Schwabel. Ya, saya percaya orang-orang seperti dia itu bukan orang yang konfesional. Maksudnya konfesional karena pengakuan iman ngomong gini saya ngikut, enggak. Tapi mereka punya reason, punya alasan kenapa mereka memegang yang konfesional itu. Dan alasannya adalah ya hanya doktrin Tritunggal yang sejati yang bisa mengekspresikan cinta yang sejati. Kalau saudara tanya, apa yang sejati, yang mana yang harus saya pegang? Yang harus dipegang adalah membedakan antara substansi dan persons. Ini harus beda. Ngerti Allah Tritunggal, bedakan dulu substansi dan persons. Substansi berarti ada satu Allah, satu saja, bukan banyak. Persons berarti ada relasi, ada 3 pribadi, ada beda individu, ada beda persons. Dan ini yang harus kita pahami. Bapa bukan anak,
Bapa bukan Roh Kudus, Anak bukan Bapa, Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Anak, Roh Kudus bukan Bapa. Ini 3 pribadi yang beda. Tapi kita tidak punya 3 Allah, kita punya 1 Allah, 1 substansi. Nah, kira-kira inilah artikulasi dari pengakuan iman dan penjelasan yang sudah kita beberkan, sudah saya beberkan. Ini jadi penjelasan untuk pengakuan iman itu. Kiranya saudara bisa menangkap apa yang kita bagikan dan bisa menjadikannya bahan untuk saudara renungkan. Dan harap ada pertanyaan, karena saya juga ingin tahu bagaimana sudut pandang yang saudara tangkap untuk bikin saya juga bisa belajar lebih lagi dari pertanyaan saudara. Baik, sampai di sini bahannya. Yang saudara yang punya pertanyaan bisa tanyakan ke jalur yang akan diumumkan oleh panitia. Saudara bisa tanyakan ke situ. Atau kalau mau bicara langsung, boleh nggak? Nggak bisa ya? Kalau mau langsung bicara open microphone juga silakan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab, kita akan tutup dalam doa untuk bahan ini dan kita akan sama-sama memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Tuhan mendidik kami di dalam mengenal Tuhan. Apa yang kami sudah kenal dari cinta Tuhan, itu yang Tuhan ingin kami pahami juga di dalam teologi tentang Tritunggal. Dan tolong kami supaya kami makin disegarkan, makin dikuatkan, dan makin mampu untuk hidup di dalam kasih, sebagaimana Tuhan sudah tarik kami menjadi milik Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.